Suami tertawa puas saat dokter berkata umurku tinggal 5 hari, tapi dia tak tahu rencana rahasiaku. Bau antiseptik selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan orang pada hal-hal yang ingin dihindari. Di ruangan itu, semuanya terlalu putih. Dinding, sprei, jas, bahkan senyum yang dipaksakan. Melody duduk tegak di kursi pemeriksaan, dengan telapak tangan dingin yang ia tekan ke paha agar tidak terlihat gemetar. Di sampingnya, Gibran memegang ponsel, menunduk sejenak seperti seseorang yang sedang berdoa. Padahal ibu jarinya bergerak cepat di layar, mengetik, menghapus, mengetik lagi. Dokter di hadapan mereka, seorang pria paruh baya dengan kacamata tipis, membuka map, menatap lembaran kertas, lalu menatap wajah Melody. Ada jeda yang panjang. Jeda yang biasanya dimaksudkan untuk membuat seseorang bersiap. Bu Melody, suara dokter terdengar datar, terlalu profesional. Saya akan jujur. Kondisinya serius. Melody tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah kalimat serius itu sudah menjadi bagian dari daftar agenda harian. Seolah ini sekadar rapat lanjutan. Gibran mengangkat kepala, menatap dokter, lalu menatap Melody. Wajahnya tampak kaget, atau tampak seperti orang yang tahu harus terlihat kaget. Kita bisa lakukan apa, Dok? Gibran bertanya cepat, terlalu cepat, seperti orang yang ingin terdengar peduli. Melody menahan napas. Matanya mengamati sudut bibir Gibran yang bergerak, cara alisnya mengernyit, cara tangannya, yang satu memegang ponsel, tidak pernah benar-benar meletakkannya. Ini bukan pertama kali Melody memperhatikan detail-detail semacam itu. Ia wanita karir. Ia dibesarkan oleh deadline dan laporan. Ia hidup di antara angka-angka dan tanda tangan. Detail adalah bahasa yang ia pahami lebih baik daripada doa. Dokter menggeser map, seakan-akan menyebutkan angka, waktu, atau kemungkinan. Melody merasakan telinganya berdenging. Lalu, sebelum dokter sempat melanjutkan, layar ponsel Gibran menyala. Sebuah notifikasi muncul sekilas. Nama kontaknya tidak jelas, tapi emoji di belakangnya terbaca jelas, bunga mawar merah. Gibran buru-buru memiringkan layar. Melody menelan ludah. Bukan karena takut, karena yakin. Dan keyakinan itu membawa Melody kembali ke titik awal semuanya, ke rumah yang terlalu rapi, terlalu wangi, terlalu sempurna, sampai membuat orang lupa bahwa sesuatu yang terlalu sempurna biasanya menyembunyikan retak. 3 bulan sebelumnya, rumah itu berdiri seperti brosur, minimalis, bernapas, berwarna netral, setiap sudut terasa dirancang. Lantai marmer mengkilap seperti cermin. Rak buku tersusun berdasarkan tinggi. Sofa dibiarkan kosong agar tampak luas. Bahkan tanaman di sudut ruang tamu seolah tahu kapan harus tampak segar. Melody menyukai keteraturan. Ia tidak pernah menampik itu. Pukul 5 pagi, alarmnya berbunyi. Pukul 5:05, ia sudah berdiri, rambut diikat, wajah dicuci. Pukul 5:10, ia membuat kopi tanpa gula. Pukul 5:20, ia mengecek jadwal. Pukul 6, ia keluar rumah dengan langkah yang tahu tujuan. Pada usia 32, Melody telah sampai pada titik yang disebut banyak orang, sukses. Ia bukan orang yang lahir dari keluarga berada. Semua yang ia punya, jabatan, mobil, rumah, dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang ia disiplinkan setiap hari. Di kantor, orang memanggilnya Bu Mel. Ada rasa hormat, sekaligus jarak. Mereka tahu Melody bisa ramah, tapi mereka juga tahu Melody tidak bisa dibodohi. Ia tidak berbicara banyak, tapi jika ia berbicara, ruang rapat akan diam. Dan Gibran tahu itu. Gibran, yang dulu, bertahun-tahun lalu, adalah manajernya. Waktu itu Melody masih karyawan baru dengan mata yang terlalu berani dan ide-ide yang terlalu tajam. Ia datang membawa data, bukan basa-basi. Ia datang membawa solusi, bukan alasan. Gibran adalah manajer yang karismatik. Cara bicaranya lembut, selalu ada senyum, selalu punya cara membuat orang merasa penting. Ia bisa membuat rapat tegang menjadi tawa. Ia bisa mengubah kebijakan menjadi cerita inspirasi. Dan di balik semua itu, ia punya hal yang Melody belum punya saat itu, kekuasaan.
Ketika pertama kali Gibran memuji presentasi Melody di depan tim, Melody tidak salah mengerti. Ia menganggap itu profesional. Ketika Gibran mulai mengirim pesan di luar jam kerja, Melody pikir itu terkait kerja. Sampai suatu malam, setelah lembur panjang, Gibran mengantar Melody pulang. Di dalam mobil, lampu kota memantul di kaca, dan Gibran berkata dengan suara yang pelan tapi tepat, "Kamu hebat, Mel. Tapi kamu terlalu sendirian." Kalimat itu menembus Melody karena tidak ada orang yang pernah mengatakan itu kepadanya dengan serius. Di hidupnya, semua orang hanya melihat hasil, bukan beban. Melody tidak jatuh cinta saat itu. Ia hanya membuka celah. Dan dari celah itulah Gibran masuk, perlahan, rapi, seperti seseorang yang sudah terbiasa membaca kebutuhan orang lain. Mereka menikah 2 tahun setelahnya. Orang kantor bersorak. Ada yang iri. Ada yang memuji. Ada yang berbisik, dia naik karena suami. Melody membiarkan semua orang bicara. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun pada orang yang tidak membayar tagihannya. Namun, pernikahan berbeda dari rapat kantor. Di pernikahan, seorang perempuan yang kuat bisa tetap lelah. Dan seorang laki-laki yang karismatik bisa tetap menyimpan sesuatu. Pagi itu, Melody pulang lebih cepat dari kantor karena rapat dibatalkan mendadak. Ia memutuskan tidak memberitahu Gibran. Bukan karena curiga. Karena ingin mengejutkan suaminya. Kunci berputar pelan. Rumah sunyi. Hanya suara AC dan jam dinding. Melody menaruh tasnya, lalu berjalan ke kamar. Dan ia mendengar suara. Bukan suara orang berbicara keras. Bukan suara pertengkaran. Tapi suara tawa pelan, tawa yang tidak biasa. Melody berhenti di depan pintu kamar kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Ia bisa melihat punggung Gibran dari celah, duduk di kursi. Ia sedang melakukan panggilan video. Di layar, sesosok perempuan terlihat tertawa. Melody tidak mengenali wajahnya, tapi ia mengenali cara Gibran tertawa. Tawa yang ia jarang dapatkan di rumah. "Udah kangen?" Suara perempuan itu terdengar manja, seperti mengunyah kata-kata. Gibran tertawa kecil. "Bentar lagi." Seb. Melody merasakan sesuatu dingin menyentuh tulang belakangnya. 1 detik. 2 detik. Melody mundur pelan, tanpa suara. Ia tidak membuka pintu. Ia tidak masuk. Ia tidak membuat drama. Ia hanya kembali ke ruang tamu, duduk di sofa rapi yang selalu kosong, lalu menatap meja kaca yang tidak pernah punya noda. Tangannya menggenggam lutut. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, Gibran keluar dari kamar kerja dengan langkah santai seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya bersih, senyum siap pakai. "Loh, kamu udah pulang?" katanya. Nada suaranya ringan. Melody memaksa bibirnya tersenyum. "Iya." Rapat batal. Gibran mendekat, mengecup keningnya. Ciuman singkat, terlalu singkat. Seperti formalitas. "Kamu mau makan?" tanya Gibran. Melody menatap matanya. Matanya jernih, penuh keyakinan palsu. "Boleh," jawab Melody pelan. Saat itu, Melody belum membuat keputusan apapun. Belum merancang apapun. Namun ia mencatat. Melody adalah tipe orang yang kalau menemukan angka ganjil di laporan, ia tidak langsung marah. Ia akan membuka lembar berikutnya. Ia akan mencari pola. Ia akan mengerti kenapa angka itu ganjil. Rumah tangga pun begitu. Malam itu, saat Gibran pergi mandi, Melody mengambil ponsel suaminya yang diletakkan sembarangan di meja dapur. Tidak ada password yang ia tahu. Password Gibran adalah tanggal penting mereka. Atau setidaknya pernah. Melody mengetik. Gagal. Ia coba variasi lain. Gagal, jantungnya berdetak pelan, bukan panik, lebih seperti marah yang berusaha tertib. Ia menatap layar, lalu menaruh ponsel itu kembali dengan tenang. Saat Gibran keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Ia berkata, "Aku ganti password, ya. Soalnya, sekarang banyak hacking." Melody mengangguk. "Oh, bukan apa-apa, Mel." Gibran menambahkan cepat, seperti orang yang menambal kalimat. "Cuma jaga-jaga." Melody tersenyum tipis. "Bagus." Dalam hati, ia berkata, "Password bukan untuk jaga-jaga dari hacker.
Password untuk jaga-jaga dari orang terdekat. Kecurigaan tidak datang seperti bom. Ia datang seperti debu. Sedikit-sedikit, sampai akhirnya menumpuk di sudut-sudut yang selama ini dianggap bersih. Melody mulai melihat hal-hal kecil. Gibran mulai sering, rapat mendadak, di malam hari. Gibran mulai membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Gibran mulai menanyakan hal-hal yang dulu tidak pernah ia tanyakan. Sertifikat rumah kamu simpan di mana? Rekening investasi kamu apa masih aktif? Asuransi kamu cover apa aja? Melody menjawab dengan santai. Ia mengarang sedikit. Ia mengaburkan. Ia tidak langsung menuduh. Karena Melody tahu satu hal. Orang yang tertangkap basah akan menjadi lebih berhati-hati. Dan orang yang berhati-hati lebih sulit dijatuhkan. Maka Melody memilih menjadi sepi. Ia memilih menjadi pengamat. Satu malam, saat mereka makan malam, Gibran berkata sambil menyeruput sup, "Kamu capek nggak sih kerja terus?" Melody menatapnya. "Kenapa?" "Ya, aku kasihan. Kamu tuh terlalu kuat," kata Gibran, memutar sendok pelan, suara sendok beradu dengan mangkuk seperti musik kecil. "Kadang aku kepikiran, kalau suatu hari kamu sakit, aku gimana?" Kalimat itu jatuh terlalu tepat. Melody meletakkan sendoknya pelan. "Kalau aku sakit." Gibran tertawa kecil, seolah itu hanya wacana. "Iya, maksudnya, kamu kan kerja keras banget. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Melody menatapnya beberapa detik lebih lama daripada biasanya. Ia ingin melihat apakah ada rasa sayang, atau ada rasa takut. Yang ia lihat hanya kalkulasi. Melody menarik napas. "Makanya, kamu jaga aku, dong." Gibran mengangguk cepat. "Pasti." Namun malam itu, setelah Melody tidur, ia terbangun karena suara notifikasi. Gibran mengira Melody tidur lelap. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel menghadap ke bawah, jari bergerak cepat. Lalu ia tersenyum. Senyum yang Melody tidak pernah dapat. Melody memejamkan mata kembali. Ia tidak bergerak. Dan di balik kelopak matanya, sebuah gagasan mulai terbentuk. Jika kamu ingin tahu apakah seseorang mencintaimu, lihat saat kamu tidak punya apa-apa. Jika kamu ingin tahu apakah seseorang ingin memanfaatkanmu, lihat saat kamu terlihat lemah. Melody tahu itu seperti rumus. Ia menghabiskan hidupnya memecahkan rumus. Seminggu setelah itu, Melody membuat janji. Ia membuatnya terdengar biasa, check up kesehatan tahunan. Sebuah hal yang pantas untuk pasangan mapan. Tidak ada yang aneh. Saat Gibran bertanya, "Kenapa tiba-tiba check up?" Melody menjawab singkat, "Aku capek. Aku pengen tahu kondisi." Gibran terlihat menahan sesuatu. Tapi ia mengangguk. Di hari yang ditentukan, mereka pergi bersama. Melody memilih klinik yang tidak terlalu jauh. Tapi cukup terlihat resmi. Ia memilih jadwal sore agar suasana lebih sepi. Ia memilih ruang konsultasi yang dindingnya putih, agar semua ekspresi terlihat jelas. Dan saat mereka duduk bersebelahan, Melody memperhatikan satu hal yang membuat dadanya seperti diikat. Gibran tampak terlalu tenang. Bukan tenang seperti orang yang berusaha kuat untuk pasangannya, tapi tenang seperti orang yang menunggu hasil. Di dalam ruang itu, dokter membuka map. "Bu Melody," dokter berkata pelan. Melody menatapnya. Ia menyiapkan wajah, takut, yang cukup, tapi tidak terlalu. Wajah, pasrah, yang lazim. Gibran menatap dokter. Genggaman tangan Gibran ke tangan Melody terasa hangat. Tapi hangat itu tidak menenangkan. Hangat itu seperti perangkap. "Bu Melody," dokter mengulang, "saya akan jujur." Melody menelan ludah. Di sudut matanya, ia melihat Gibran memiringkan ponsel, seakan sudah siap mengirim kabar. Dan saat notifikasi itu muncul, nama kontak dengan emoji bunga mawar, Melody tahu. Rumah yang terlalu rapi memang selalu menyembunyikan sesuatu. Melody menahan napas. Di luar ruangan, langkah kaki perawat terdengar mendekat. Di dalam ruangan, dokter menarik napas seperti akan mengucapkan angka. Melody mengeratkan jemarinya. Bukan karena takut mati. Karena ia sedang memulai sesuatu. Ruangan konsultasi itu seperti kotak putih yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan apapun kecuali kebenaran. Lampu neon di langit-langit terlalu terang,
membuat setiap garis lelah di wajah orang terlihat jelas. Bahkan udara terasa steril, seolah emosi pun dilarang mengendap lama. Melody duduk dengan punggung tegak. Ia membiarkan kedua telapak tangannya bertemu di atas paha, jari-jarinya saling mengunci pelan, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak pecah. Gibran di sampingnya sedikit condong ke depan, seolah ingin menangkap setiap kata dokter, tetapi mata dan jarinya sesekali melirik ponsel. Ponsel itu ia letakkan terbalik di paha, tapi getarannya tetap terasa, seperti denyut rahasia. Dokter menatap map beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan. Lalu ia menghela napas panjang, napas seseorang yang sudah memutuskan untuk tegas agar terdengar meyakinkan. Bu Melody, suaranya serius. Dari hasil yang saya pegang, saya harus sampaikan kemungkinan terburuknya. Melody menatap dokter tanpa berkedip. Ia menunggu. Kalau ini benar, dan dari indikatornya, sangat mengarah ke sana, waktu Bu Melody mungkin tinggal 5 hari. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti benda berat. Tidak ada dentuman, tapi dampaknya terasa sampai ke kulit. Gibran membeku sejenak. Wajahnya seperti dipahat menjadi ekspresi duka yang siap tampil. Alisnya naik sedikit, bibirnya terbuka, dan napasnya tertahan, seolah ia benar-benar terpukul. Namun Melody, yang sejak tadi membaca detil, melihat sesuatu yang berbeda. Di antara kaget yang dipasang rapi, ada kilatan yang hampir tak terlihat, kilatan lega. Seperti seseorang yang akhirnya mendengar kepastian yang ia tunggu. 5 hari? Suara Gibran pecah, terdengar lemah. Tapi matanya cepat kembali ke dokter. Tajam. Dok, nggak mungkin ada tindakan, operasi, terapi, apapun. Dokter menunduk, seperti menimbang kata-kata. Dalam kondisi seperti ini, biasanya yang kita lakukan adalah membuat pasien senyaman mungkin. Kita bisa upayakan pereda nyeri, penguatan, tapi kalau organ tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda seperti ini, 5 hari itu bukan angka yang saya ucapkan sembarangan. Melody menelan ludah, mengatur napasnya agar terdengar berat. Ia menunduk sedikit, memainkan peran orang yang baru dihakimi waktu. Ia tahu semua yang perlu ia lakukan di detik ini adalah terlihat rapuh. Gibran meraih tangan Melody. Genggamannya hangat, terlalu hangat, seperti ingin membungkus tangan itu agar tidak lepas. Di depan dokter, ia mengusap punggung tangan Melody, melakukan gerakan yang terlihat lembut. Sayang, gumamnya, suara serak yang dibuat-buat. Dengerin aku ya, kamu kuat. Melody memaksa matanya berkaca-kaca. Ia memberi satu isakan pelan, cukup untuk membuat situasi tampak nyata, tapi tidak terlalu dramatis. Dokter melanjutkan, saya sarankan Bu Melody banyak istirahat. Jangan stres. Dan, mungkin ini saatnya Bu dan keluarga mempersiapkan hal-hal penting. Gibran mengangguk cepat. Terlalu cepat. Iya, dok. Saya ngerti. Saya urus semuanya. Melody merasakan jempol Gibran mengusap tangannya lagi, seolah itu penguat. Namun yang ia rasakan justru seperti belenggu. Dokter menutup map. Saya tinggal sebentar ya. Nanti perawat akan bantu administrasi. Ia berdiri, mengangguk singkat, lalu keluar. Pintu menutup dengan bunyi pelan. Dan begitu pintu itu tertutup, udara di ruangan itu berubah. Tidak ada dokter. Tidak ada saksi. Tidak ada panggung. Hanya Melody dan Gibran. Gibran masih menggenggam tangan Melody. Ia menatap wajahnya beberapa detik, seperti menilai apakah Melody benar-benar tenggelam dalam kabar itu. Lalu bibirnya melengkung. Bukan senyum sedih. Bukan senyum sabar. Senyum kecil, yang tumbuh pelan menjadi senyum puas. Melody menahan napas. Gibran mendekat, mendekatkan bibirnya ke telinga Melody. Suaranya turun jadi bisikan. Bisikan yang seharusnya untuk menguatkan, tapi justru mematikan. Akhirnya mati juga. Katanya, pelan, hangat, seolah sebuah kabar baik. Semua hartamu akan jadi milikku. Melody membeku. Tenggorokannya seperti diseret oleh rasa mual. Ia ingin menampar, ingin berteriak, ingin menghantam meja putih itu sampai retak. Tapi ia tidak bergerak. Ia menahan diri dengan cara yang hanya bisa dilakukan orang yang terbiasa menahan badai di ruang rapat. Gibran tertawa kecil. Tawa yang singkat, tapi jernih.
tawa orang bahagia. Lalu ia menepuk punggung tangan Melody sekali, seperti menepuk meja setelah menutup kesepakatan. Tenang, ujarnya, masih berbisik. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Aku yang urus. Melody menatap lurus, kelopak matanya berkedip lambat, menahan air mata yang kali ini bukan bagian dari peran. Gibran berdiri, merapikan kemejanya, dan mengambil ponselnya. Aku keluar bentar ya. Sayang, ngurus administrasi. Kamu tunggu di sini. Melody mengangguk pelan. Gibran membuka pintu dan melangkah keluar dengan langkah ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja mendengar istrinya tinggal 5 hari. Begitu pintu menutup lagi, Melody menghela napas sampai dadanya sakit. Tangannya gemetar. Namun bukan gemetar ketakutan. Itu gemetar marah. Ia menunduk, menatap kunci mobil yang tergantung di tasnya. Di sana ada gantungan kecil. Bentuknya sederhana, terlihat seperti aksesori biasa. Tidak ada yang akan mengira benda kecil itu adalah perekam suara. Melody menekan tombol kecilnya. Lampu indikator redup menyala. Masih merekam. Melody menutup mata sebentar. Suara bisikan itu masih berputar di telinganya. Akhirnya mati juga. Di kepalanya, sebuah garis lurus terbentuk. Dari semua hal ganjil yang ia lihat beberapa minggu terakhir, semua pertanyaan Gibran tentang aset, semua perubahan password, semua panggilan malam, semuanya menemukan pusatnya. Bukan cinta. Bukan rumah tangga. Ini perburuan. Melody membuka mata, dan di sana, di balik air mata, ada sesuatu yang lebih keras daripada sedih. Keputusan. Di luar ruangan, suara langkah perawat terdengar. Melody buru-buru menghapus ekspresi. Ia menunduk dan menarik napas pendek-pendek, memainkan peran pasien yang jatuh. Pintu terbuka. Perawat masuk sambil membawa kertas. Bu Melody, ini untuk administrasi dan jadwal kontrol. Maaf, saya... Perawat itu ragu karena melihat wajah Melody yang tampak pucat. Melody mengangkat tangan pelan. Nggak apa-apa, saya cuma pusing. Perawat mengangguk, suaranya lembut. Suaminya kemana, Bu? Melody menelan ludah. Keluar sebentar. Perawat menaruh kertas di meja, memberikan penjelasan singkat, lalu pergi lagi. Begitu perawat keluar, Melody berdiri pelan. Kakinya terasa lemas, kali ini lemasnya bukan sepenuhnya akting. Ia berjalan keluar ruangan, melewati lorong yang sepi. Di ujung lorong, ia melihat Gibran berdiri dekat pintu keluar. Gibran menempelkan ponsel ke telinganya, tubuhnya sedikit membelakangi lorong. Suaranya rendah, tapi Melody menangkap beberapa kata. Iya, udah, 5 hari. Tenang, bentar lagi. Jeda lagi, lebih lama. Gibran tertawa pelan. Melody menghentikan langkahnya. Jantungnya menekan tulang rusuk seperti ingin keluar. Lalu Gibran berbalik, melihat Melody berdiri. Sekejap, ekspresinya berubah. Wajah, suami baik, kembali seperti masker yang dipasang cepat. Sayang, ia bergegas mendekat, mematikan panggilan. Kamu kok keluar? Duduk dong. Melody membiarkan dirinya dipapah. Ia sengaja membuat tubuhnya tampak lebih lemah daripada yang ia rasakan. Ia ingin melihat seberapa jauh Gibran akan memanfaatkan kelemahan itu. Aku pengin pulang. Suara Melody serak. Gibran mengangguk. Iya, kita pulang. Kamu jangan mikir yang berat. Nanti aku urus semuanya. Kata-kata itu terdengar seperti pelukan. Namun bagi Melody, itu terdengar seperti, aku urus bagaimana cara mengambil semuanya. Mereka berjalan keluar klinik. Matahari sore memantul di kaca mobil. Gibran membuka pintu untuk Melody, membantunya duduk, lalu menutup pintu dengan hati-hati, terlalu hati-hati, seolah ia takut barang berharga rusak sebelum waktunya. Di perjalanan, Gibran mengemudi sambil beberapa kali melirik Melody. Kamu mau makan apa? Tanyanya, lembut. Melody menggeleng. Nggak selera. Minum dulu ya. Gibran menyodorkan botol air mineral. Melody menerimanya, tapi tidak langsung minum. Ia menatap botol itu sebentar, lalu menutupnya kembali. Gibran tidak memperhatikan.
Ia lebih sibuk membuka percakapan yang justru mengarah ke hal lain. Mel, katanya pelan, kita harus realistis ya. Kalau kata dokter, 5 hari, berarti kita harus siapin hal-hal penting. Melody menoleh. Hal-hal penting. Gibran mengangguk, mata menatap jalan, tapi suaranya terdengar seperti orang yang sudah menyusun rencana. Kayak, dokumen. Biar nanti nggak ribet. Kamu pasti nggak mau kan semuanya jadi rumit. Melody diam. Kamu punya asuransi kan? Investasi? Sertifikat rumah? Aku harus tahu semuanya supaya bisa bersin kalau kamu udah. Kamu ngerti maksud aku? Melody menelan ludah lagi, tapi kali ini ia menahan senyum. Bukan senyum bahagia. Senyum dingin. Kamu perhatian banget, katanya pelan. Gibran mengangguk, seperti menerima pujian. Ya aku suami kamu. Melody menatap keluar jendela. Di luar, jalanan ramai, orang-orang berjalan dengan hidup yang normal. Ada seorang ibu menggandeng anaknya. Ada laki-laki membawa kantong belanja, ada pasangan muda tertawa. Melody memikirkan satu hal, betapa mudahnya orang menganggap rumah tangga adalah tempat aman. Dan betapa cepatnya tempat aman bisa berubah jadi perangkap. Di rumah, Gibran membantu Melody naik ke kamar. Ia menuntunnya pelan, memasang wajah cemas yang tampak tulus jika dilihat sekilas. Kamu istirahat ya, katanya. Aku buatkan teh. Melody mengangguk. Begitu Gibran keluar kamar, Melody duduk di tepi ranjang, menatap pintu yang tertutup. Sunyi. Namun sunyi itu tidak kosong. Sunyi itu penuh rencana. Melody meraih ponselnya dari laci. Ia membuka folder catatan. Sebuah catatan yang sudah ia buat selama beberapa minggu terakhir, berisi jampulan Gibran, alasan-alasannya, hal-hal ganjil kecil yang semula ia anggap remeh. Dan di paling atas, ia menambahkan satu kalimat baru. Hari ini, dia berbisik. Tangannya berhenti sebentar. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menangis. Ia ingin meratapi semua waktu yang terbuang, semua kepercayaan yang ia berikan, semua malam ketika ia pulang lelah dan menganggap pelukan suaminya adalah tempat pulang. Namun Melody selalu punya kebiasaan buruk. Ketika dunia ingin menjatuhkannya, ia justru membuat daftar langkah. Ia memilih bergerak. Melody membuka aplikasi pesan. Nama yang ia cari ada di daftar paling atas. Kontak itu ia simpan tanpa emoji, tanpa panggilan sayang. Hanya nama, Sera. Sera adalah sahabatnya sejak sebelum sukses. Sejak Melody masih makan mie instan di akhir bulan dan tetap tersenyum karena bulan depan pasti lebih baik. Sera orang yang tidak banyak bicara, tapi kalau bicara selalu tepat sasaran. Orang yang tidak mudah kaget, karena ia sudah melihat Melody melewati terlalu banyak hal sendirian. Melody mengetik pelan, hati-hati, tidak panjang. Mulai sekarang, jalankan tahap 1. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, aku butuh kamu. Ini tentang Gibran. Melody menekan kirim. Detik itu juga, ponselnya bergetar. Balasan masuk cepat, seolah Sera memang sudah menunggu kata itu. Akhirnya. Melody menutup mata. Akhirnya. Bisiknya pelan, bukan kepada Sera, tapi kepada dirinya sendiri. Karena di dalam hati, Melody sadar, ia bukan baru memulai perang hari ini. Ia hanya baru mengakuinya hari ini. Pintu kamar terbuka. Gibran masuk membawa nampan dengan teh hangat dan semangkuk sup. Sayang, katanya, aku bikin sup biar kamu ada tenaga. Melody memaksakan senyum lemah. Ia membiarkan Gibran menyuapi 2 sendok, lalu menolak pelan dengan alasan mual. Gibran tampak kecewa, tapi cepat menutupinya. Ia duduk di sisi ranjang, mengusap rambut Melody seperti seseorang yang sedang menghibur anak kecil. Kamu jangan takut ya, katanya lembut. Aku ada di sini. Melody menatapnya. Wajah itu sama, rahang tegas, mata yang dulu ia kagumi karena terlihat penuh rencana. Dulu ia mengira rencana itu untuk masa depan mereka. Ternyata rencana itu untuk merampasnya. Melody mengangguk pelan. Aku nggak takut. Gibran tersenyum kecil. Bagus. Lalu ia menambahkan dengan nada yang seperti tidak sengaja, besok, kalau kamu udah agak mendingan, kita ngobrolin dokumen-dokumen ya. Melody menelan ludah, lalu mengangguk lagi. Iya. Gibran berdiri.
Aku keluar sebentar ya. Ada yang harus aku urus. Melody memiringkan kepala, pura-pura lemah. Sekarang? Gibran tertawa kecil, mengusap bahu Melody. Bentar doang. Kamu istirahat. Ia berjalan keluar, menutup pintu. Beberapa detik kemudian, Melody mendengar suara mobil menyala. Melody bangkit pelan dari ranjang. Kakinya menyentuh lantai dengan tenang. Ia berjalan ke jendela dan mengintip melalui celah gorden. Gibran keluar rumah dengan langkah ringan yang sama seperti di klinik. Ia masuk mobil, lalu pergi. Melody menatap jalanan yang perlahan kosong. Tidak ada air mata lagi di matanya. Yang ada hanya fokus. Melody kembali ke ranjang, mengambil gantungan kunci perekam itu, memutar ulang hasil rekaman. Suara pintu tertutup. Suara napas. Lalu bisikan itu terdengar jelas. Jelas sampai membuat bulu kuduk berdiri. Akhirnya mati juga. Semua hartamu akan jadi milikku. Di belakangnya, tawa Gibran pelan, tawa kemenangan. Melody mematikan rekaman. Ia mengangkat dagunya. Kalau kamu pikir aku akan mati sebagai korban, bisiknya pada ruangan kosong, kamu salah orang. Melody kembali meraih ponselnya. Ia membuka kalender dan menandai 5 hari ke depan dengan garis tebal. Hari 1. Hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. 5 hari yang Gibran anggap sebagai hitung mundur menuju harta. 5 hari yang Melody anggap sebagai hitung mundur menuju kebebasan. Ia menatap layar ponsel beberapa detik, lalu menulis pesan baru untuk Sera. Lebih jelas, lebih tajam. Aku punya rekaman. Dia bilang sendiri. Aku akan pura-pura semakin parah. Kita kumpulkan bukti, kunci aset, dan jatuhkan topengnya. Melody menekan kirim. Di luar, langit mulai gelap. Di dalam rumah yang terlalu rapi, perang baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Melody merasa ia benar-benar memegang kendali. Melody menatap pintu kamar yang tertutup, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada Gibran selama ini. Pagi datang seperti biasa, terlalu biasa. Padahal semalam dunia Melody sudah berubah bentuk. Jam dinding di lorong berdetak tenang, seolah tidak peduli bahwa ada perempuan di kamar utama yang barusan mendengar suaminya menertawakan kematiannya. Melody membuka mata pelan. Ia tidak langsung bangun. Ia menunggu. Mendengarkan. Di bawah, terdengar suara piring beradu, langkah Gibran yang mondar-mandir, dan suara televisi dinyalakan pelan. Suara berita pagi yang dibuat sekadar latar, supaya rumah terdengar normal. Melody menatap langit-langit kamar. Ia menarik napas dan menahannya sejenak. Di dalam dada, kemarahan masih hidup. Tapi kemarahan itu sudah ia ubah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Fokus. Ia tidak boleh gegabah. Orang seperti Gibran hidup dari kelengahan. Melody meraih ponsel, memastikan pesan terakhir dari Sera sudah terbaca. Ada notifikasi masuk pukul 4.17. Sera, oke. Jangan panik. Aku atur titik temu. Pagi ini. Lokasi aman. Melody membalas singkat. Melody, aku bisa keluar sebentar. Aku pura-pura kontrol lab. Sera tidak lama menjawab. Sera, pakai baju biasa. Jangan bawa mobil sendiri. Kita jangan kasih jejak. Melody menutup chat itu, lalu duduk perlahan di tepi ranjang. Ia membiarkan bahunya turun, wajahnya dibuat pucat, napasnya dibuat sedikit sesak. Latihan kecil di depan cermin yang bahkan belum ia hadapi. Di rumah tangga, kadang musuh tidak perlu pistol. Cukup dengan cerita yang konsisten. Pintu kamar terbuka beberapa senti. Sayang, suara Gibran terdengar lembut dari balik pintu. Kamu udah bangun? Melody menoleh, mengusap rambutnya pelan, seperti orang yang baru saja melewati malam panjang. Udah. Gibran masuk membawa nampan kecil, teh hangat dan 2 potong roti panggang. Wajahnya penuh perhatian. Kalau orang lain melihat, mereka mungkin akan berkata, suamimu baik banget. Melody hampir tertawa dalam hati. Gibran duduk di sisi ranjang, meletakkan nampan di meja kecil. Minum dulu ya. Kamu butuh tenaga. Melody mengangguk. Ia mengangkat cangkir, menyesap sedikit, cukup untuk terlihat patuh, tidak cukup untuk benar-benar minum banyak. Gibran mengamati,
lalu berkata pelan, seperti menakar kata-kata. Semalam, kamu tidur nggak nyenyak ya? Melody mengusap dahinya. Kepalaku berat. Ya wajar. Gibran menghela napas, menatapnya dengan mata yang tampak cemas. Aku juga, kepikiran. Melody menahan diri agar tidak menatap mata itu terlalu lama. Ia takut ekspresinya bocor. Kita harus ngapain sekarang? Melody bertanya, suaranya lirih. Gibran meraih tangan Melody, mengusapnya. Gerakannya lembut, tapi Melody merasakan tujuan di baliknya, memastikan Melody tetap di posisi lemah. Kita ikutin saran dokter, kata Gibran. Istirahat, jangan stres. Dan, ia menelan ludah, seolah berat mengucapkan. Kita siapin hal-hal penting. Melody mengangguk pelan, pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan. Gibran melanjutkan, aku mikir, hari ini kamu jangan kerja dulu ya. Kamu izin. Nanti aku yang ngomong ke kantor kalau perlu. Melody menatapnya. Aku bisa izin sendiri. Ya boleh. Gibran tersenyum tipis. Seperti orang yang tidak ingin kehilangan kontrol tapi harus tampak mengalah. Tapi aku pengin kamu fokus sama kamu dulu. Melody menunduk. Aku pengin kontrol lab lagi. Biar aku yakin. Aku takut ini salah. Gibran mengerjap. Sekejap saja. Tapi Melody menangkap kilatan di matanya. Kilatan tidak suka. 5 hari itu seharusnya kabar. Pasti, buat dia. Kontrol ulang adalah gangguan. Namun Gibran cepat kembali ke mode lembut. Iya, boleh. Kita atur jadwalnya. Bukan kita, Melody berkata pelan, menyelipkan napas rapuh. Aku aja, aku nggak mau kamu capek. Gibran terdiam sebentar. Lalu ia mengangguk. Ya udah, tapi kamu jangan sendiri. Aku antar. Melody segera menggeleng, menekan dada seperti mual. Aku pusing kalau naik mobil lama. Aku pengin sendiri aja. Cuma sebentar. Gibran tampak ragu. Melody menambahkan, kalau kamu ikut, aku makin kepikiran, aku nggak mau kamu lihat aku lemah. Kalimat itu memukul sisi ego Gibran yang suka dianggap penyelamat. Ia akhirnya mengalah. Ya udah, katanya. Tapi kamu kabarin. Dan jangan lama. Melody mengangguk. Dalam hati ia berkata, terima kasih. Kamu baru saja memberi aku pintu keluar. Melody turun ke bawah dengan langkah pelan, disetel seolah tubuhnya ringkih. Gibran mengikutinya sampai ruang makan, menuangkan air, menata roti, pura-pura menjadi suami teladan. Melody duduk, menatap roti tanpa selera. Ia memainkan peran dengan baik, menggigit kecil, lalu meletakkan kembali. Gibran memandangnya, lalu menanyakan hal yang membuat bulu kuduk Melody ingin berdiri. Mel, katanya, santai, sertifikat rumah itu masih kamu simpan di brankas kan? Melody menahan napas. Ia menoleh pelan. Kenapa nanya itu sekarang? Gibran tersenyum, pura-pura malu. Aku cuma mikir kalau nanti ada apa-apa, jangan sampai salah taruh. Aku bisa bantu beresin. Melody mengangguk lemah. Masih. Password brankasnya? Gibran bertanya, terlalu cepat. Melody memejamkan mata sebentar, seperti pusing. Nanti aja, aku nggak sanggup mikir angka. Gibran tertawa kecil, menepuk punggung tangan Melody. Iya, nggak usah sekarang. Kamu istirahat. Melody tersenyum tipis, membiarkan dirinya terlihat menangis. Padahal yang ia lakukan adalah mengunci satu informasi lagi. Brankas itu memang ada. Tapi isinya sudah tidak lagi sama sejak 3 minggu terakhir. Sejak rasa ganjil pertama menempel di dada. Melody tidak pernah mengandalkan satu tempat untuk menyimpan masa depan. Pukul 9, Melody keluar rumah. Ia tidak membawa mobil. Ia memesan taksi online, memilih titik jemput agak jauh dari rumah, menyusuri trotoar sambil menunduk dan menutup wajah dengan masker. Ia bukan takut ketahuan orang luar. Ia takut ketahuan Gibran. Orang seperti Gibran mungkin tidak memasang kamera di rumah. Tapi orang seperti Gibran selalu punya cara memantau. Tetangga yang diajak ngobrol, satpam yang disapa, tukang kebun yang dikasih tip. Melody tidak mau ada cerita. Ibu Melody keluar sendirian padahal katanya sakit parah.
Ia menunduk sepanjang perjalanan, memegang ponsel tapi tidak membuka apapun. Ia hanya menatap jam, menghitung detik. Di sebuah kafe kecil yang tidak terlalu ramai, Sarah sudah duduk di sudut, memakai jaket polos dan topi. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada aksesori mencolok. Sarah selalu begitu. Jika hidup adalah perang, ia tipe orang yang datang tanpa suara. Begitu Melody masuk, Sarah berdiri dan memeluknya singkat. Melody merasakan dadanya menghangat sesaat. Pelukan itu bukan manis. Itu kokoh. Sarah menatap Melody dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu masih bisa jalan tegak. Bagus. Melody menelan ludah. Aku hampir muntah waktu dia ngomong itu. Aku juga bakal muntah kalau dengar. Jawab Sarah, datar. Tapi sekarang fokus. Kamu bawa rekamannya. Melody mengeluarkan gantungan kunci kecil dari tas. Sarah mengangguk. Puas. Bagus. Itu bukti awal. Tapi kita butuh lebih. Kata Sarah. Kita butuh pola. Kita butuh niat. Kita butuh bukti dia mau menguasai aset dan, kalau memang ada, bukti dia ingin mempercepat. Melody menunduk. Dia sudah mulai nanya sertifikat, password brankas? Ya. Sarah menyandarkan punggung. Itu bukan suami. Itu pengurus warisan sebelum warisan jatuh. Melody menarik napas panjang. Apa langkah pertama? Sarah mengeluarkan map tipis dari tas, meletakkannya di meja. Aku sudah cari orang. Pengacara keluarga, bukan sembarang. Kita konsultasi hari ini. Nama kamu akan aman. Kamu tidak perlu detail di depan staf. Langsung ke dia. Melody menatap map itu. Aku belum pernah berurusan begini. Sarah menatapnya tajam. Kamu tiap hari berurusan sama angka puluhan miliar. Kamu negosiasi kontrak, kamu pimpin tim. Ini sama. Cuma bedanya, yang kamu hadapi bukan kompetitor. Yang kamu hadapi orang yang tidur satu ranjang sama kamu. Melody mengangguk pelan. Sarah menambahkan, lebih lembut, dan kamu nggak sendirian. Melody menahan air mata. Kali ini bukan akting. Sarah menyodorkan ponsel kecil. Nomor baru. Ini ponsel cadangan. Jangan pakai nomor utama untuk urusan misi. Kalau Gibran pegang akses operator atau aplikasi keluarga, bisa kelihatan. Melody menerima ponsel itu. Dia nggak sejauh itu. Sarah menyela cepat. Mel, jangan meremehkan orang yang baru tertawa bahagia saat kamu divonis 5 hari. Orang kayak dia akan melakukan apapun. Melody mengangguk. Oke. Sarah mengetuk meja pelan, seperti menandai rapat dimulai. Sekarang kita jalan. Kantor pengacara itu tidak terlalu mewah, tapi rapi. Kaca bersih, aroma kopi, ruangan tunggu sepi. Tidak ada orang yang berisik. Tidak ada resepsionis yang bertanya terlalu banyak. Melody duduk di ruang konsultasi, berhadapan dengan seorang pengacara perempuan. Wajahnya tenang, suaranya tidak menghakimi. Sarah duduk di samping, mencatat. Pengacara itu berkata, Bu Melody, saya paham situasinya sensitif. Saya akan tanya beberapa hal untuk memetakan risiko. Tidak perlu menyebut hal-hal yang membuat Bu tidak nyaman, tapi saya perlu garis besarnya. Melody mengangguk. Tanya aja. Pertanyaan datang satu persatu. Seperti membuka laci-laci penting, aset atas nama siapa? Ada aset sebelum menikah? Rekening bersama atau terpisah? Ada dokumen penting yang bisa diakses suami? Ada perjanjian harta sebelumnya? Ada tanda-tanda pemaksaan tanda tangan? Melody menjawab dengan terukur. Ia tidak menyebut semua angka detail, tapi cukup untuk memberi peta. Pengacara itu mengangguk. Saya tidak bisa memberi janji instan, Bu. Tapi ada beberapa langkah aman yang bisa Bu ambil. Pertama, lindungi akses. Kedua, dokumentasikan semua komunikasi. Ketiga, jangan menandatangani apapun tanpa membaca dan tanpa saksi. Keempat, mulai pisahkan pengelolaan aset dan administrasi yang memungkinkan. Melody menyandarkan punggung. Kalau dia mencoba mengambil, pengacara itu menatap Melody tanpa berkedip. Kalau dia mencoba memaksa atau menipu, Bu punya hak untuk melawan secara hukum. Tapi yang terpenting, Bu jangan memberi kesempatan. Sarah bertanya,
Apa langkah konkret hari ini? Pengacara itu membuka catatan. Hari ini, kita bisa susun daftar aset dan dokumen, lalu amankan dokumen fisik. Bila perlu, pindahkan penyimpanan. Untuk dokumen digital, ubah kata sandi dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Bu juga bisa mempertimbangkan pengaturan tambahan terkait hak kelola yang sah, sesuai ketentuan yang berlaku. Melody tidak meminta detail pasal. Ia tidak butuh kuliah hukum. Ia butuh strategi. Pengacara itu melanjutkan, kalau suami Bu berniat mengurus semua karena menganggap Bu akan meninggal, itu menunjukkan motif. Bukti rekaman bisikan itu penting, tapi kita butuh bukti lanjutan. Upaya mengambil dokumen, percakapan tentang aset, atau tanda-tanda penipuan. Melody menatap Sarah. Sarah mengangguk. Melody berkata pelan, saya akan pancing dia bicara. Pengacara itu mengangkat alis. Hati-hati memancing. Jangan sampai Bu justru terancam. Pastikan Bu punya jalur aman. Ada orang yang tahu posisi Bu setiap saat. Sarah mengangguk, tegas. Saya. Melody menahan napas. 1 jam di ruangan itu terasa seperti membangun benteng bata demi bata. Saat keluar, Melody tidak merasa lega, tapi merasa punya pijakan. Di luar kantor, Sarah berkata, langkah berikutnya, bukti perselingkuhan dan bukti transaksi. Melody memejamkan mata. Aku masih belum siap lihat dia sama perempuan lain. Sarah menatap Melody. Mel, kamu tidak perlu siap. Kamu cuma perlu selesai. Kalimat itu menampar dan menyelamatkan sekaligus. Sepulang dari kantor pengacara, Melody tidak langsung pulang. Ia menyempatkan ke bank, bukan untuk drama, tapi untuk tindakan. Ia duduk di bilik layanan, berbicara singkat dengan petugas, dengan nada datar seperti orang yang mengurus administrasi biasa. Ia menambah lapisan keamanan. Penggantian akses, pengaturan notifikasi transaksi hanya ke nomor pribadinya, memastikan tidak ada pihak lain yang bisa mengubah tanpa verifikasi. Ia tidak menyebut Gibran. Tidak perlu. Ia hanya menyebut, saya ingin keamanan tambahan. Petugas bank mengangguk, memproses. Melody menyelesaikan itu semua tanpa air mata, tanpa suara gemetar. Karena di tempat seperti itu, emosi adalah gangguan. Keluar dari bank, ponsel cadangan bergetar. Pesan dari Sarah. Aku sudah kontak orang untuk pantau Gibran. Jam 2 mulai. Melody membaca pesan itu di pinggir jalan, di bawah matahari siang yang menyilaukan. Dadanya menegang. Orang yang dimaksud Sarah bukan polisi. Bukan orang yang mengumbar cerita. Tapi tipe orang yang bekerja diam-diam. Mengamati, mencatat, mengambil foto jika perlu. Melody mengetik balasan singkat. Hati-hati. Jangan ketahuan. Sarah membalas. Tenang. Dia juga ahli sembunyi. Melody menyimpan ponsel. Ia menatap langit sejenak, lalu menunduk lagi. Hari pertama belum selesai, dan ia harus kembali ke kandang dengan wajah korban. Saat Melody membuka pintu rumah, aroma sup hangat menyambutnya. Gibran muncul dari dapur dengan senyum yang terlalu lebar. Kamu dari mana? Kok lama? Melody menutup pintu pelan, mengatur napas agar terdengar lelah. Kontrol lab, antri. Gibran mendekat cepat, membantu Melody melepas tas. Matanya menyapu, mencari sesuatu. Mungkin amplop, mungkin dokumen, mungkin tanda bahwa Melody melakukan sesuatu tanpa dia. Melody sengaja membawa tas kecil saja. Tidak ada map, tidak ada kertas mencolok. Semua yang penting sudah dipindah ke bentuk digital. Disimpan di tempat yang hanya ia dan Sarah tahu. Gibran mengusap bahu Melody. Gimana hasilnya? Melody menunduk, menggigit bibir pelan. Belum keluar, katanya sore. Gibran tampak kecewa sedetik, lalu kembali memasang wajah, tabah. Ya udah, kamu jangan mikirin. Makan dulu ya. Melody duduk di kursi makan. Ia mengaduk sup pelan, pura-pura mual. Gibran duduk di hadapannya, lalu memulai lagi. Seolah ini topik yang wajar untuk dibahas. Mel, aku kepikiran, katanya pelan. Kalau memang, waktunya sebentar, kamu pengin gak semuanya beres? Melody menatapnya. Lemah. Beres gimana? Gibran menarik napas dramatis. Kayak, administrasi. Jangan sampai nanti orang luar ikut campur. Kamu kan tahu, keluarga jauh suka muncul kalau ada apa-apa. Melody menahan senyum getir. Ia tahu permainan itu. Menakut-nakuti dengan orang luar, supaya Melody percaya satu-satunya penyelamat adalah dia, Gibran. Melody memejamkan mata, seolah berpikir keras. Aku capek. Aku ngerti, Gibran berkata cepat. Makanya aku bantu. Melody membuka mata, menatapnya, lalu berkata pelan, aku percaya kamu. Gibran tampak lega.
Melody menambahkan, tapi aku takut salah tanda tangan. Aku takut aku bikin keputusan yang merugikan. Gibran menahan napas, seperti orang yang hampir keceplosan, lalu tersenyum. Ya kita baca bareng-bareng. Melody mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, Melody berkata, ayo, bawa dokumen itu. Bawa perangkapmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu berani. Malam turun. Setelah makan malam, Melody berpura-pura tidur lebih cepat. Gibran masuk kamar, memeriksa napasnya, memeriksa posisinya. Melody menahan tubuhnya agar tampak benar-benar lelah. Begitu lampu dimatikan, Melody mendengar Gibran keluar pelan. Pintu kamar ditutup tanpa bunyi. Melody menunggu beberapa detik, lalu membuka mata. Ia mengambil ponsel cadangan dari bawah bantal, mengetik cepat pada Sera. Dia mulai tekan soal administrasi. Besok dia pasti bawa dokumen. Balasan Sera datang hampir seketika. Bagus. Besok kamu rekam semua. Jangan tanda tangan apapun. Melody mematikan layar. Ia menutup mata lagi. Namun tidur tidak datang. Yang datang adalah ingatan, tawa Gibran di klinik, dan bayangan ponsel dengan emoji mawar. Rasa mual datang lagi. Kali ini lebih nyata. Melody bangun, berjalan ke kamar mandi, menyiram wajah dengan air dingin. Ia menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya masih sama. Rapi, cantik, terkontrol. Namun di balik mata itu, ada sesuatu yang baru. Perempuan ini tidak sedang menunggu mati. Perempuan ini sedang merancang kelahiran ulang. Pagi hari kedua dimulai dengan suara kunci beradu di ruang bawah. Melody baru saja duduk di tempat tidur, pura-pura lemas, ketika pintu kamar terbuka. Gibran masuk dengan map coklat di tangan. Senyumnya lembut, tapi matanya tidak lembut. Matanya seperti orang yang akhirnya membawa barang yang ia cari. Sayang, katanya pelan, seolah membujuk anak kecil. Aku sudah siapin beberapa dokumen. Nggak banyak kok, cuma biar aku bisa urus semuanya kalau kamu capek. Melody menelan ludah. Ia memandang map itu seolah map itu ular. Gibran duduk di tepi ranjang, meletakkan map di atas selimut, lalu membuka perlahan. Ini penting ya, Mel, katanya. Melody mengangkat wajahnya, menahan diri agar tidak menunjukkan kemarahan. Ia membuat suaranya rapuh. Aku harus tanda tangan sekarang. Gibran tersenyum, makin lembut. Iya, biar beres. Aku nggak mau kamu terbebani. Melody mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan, bukan untuk mengambil pena. Ia mengulurkan tangan ke map itu, menariknya pelan mendekat. Map itu terbuka. Kertas-kertas putih muncul. Di bagian bawah, ada halaman terakhir dengan kolom tanda tangan yang sudah ditandai. Seolah sudah dipastikan Melody hanya perlu menorehkan nama. Gibran menyodorkan pena. Suaranya seperti bisikan yang pura-pura manis. Cuma satu tanda tangan. Sayang. Map coklat itu terbuka di atas selimut seperti mulut yang menunggu ditelan kenyataan. Kertas-kertas putih tersusun rapi, terlalu rapi, jenis kerapian yang biasanya dipakai untuk menipu orang agar percaya semuanya aman. Gibran duduk di tepi ranjang, bahunya sedikit condong ke depan. Ia menaruh pena hitam di atas halaman terakhir, tepat di samping kolom tanda tangan yang sudah diberi garis tebal. Seolah dia sudah menandai lokasi, tempat kematian, Melody harus dibubuhi. Cuma satu tanda tangan, sayang. Bisiknya lagi, manis, sabar, seperti guru yang mengajari muridnya menulis huruf pertama. Melody menatap pena itu beberapa detik. Ia membiarkan matanya berkedip lambat, membiarkan napasnya terdengar berat. Ia sedang memerankan perempuan yang waktunya habis, perempuan yang tidak punya tenaga untuk berpikir. Padahal di dalam kepala, Melody sedang melakukan hal yang jauh lebih rumit, menimbang langkah yang paling aman, paling rapi, dan paling mematikan bagi rencana Gibran. Ia tidak boleh menolak mentah-mentah. Penolakan membuat Gibran curiga. Ia juga tidak boleh menandatangani. Satu goresan bisa menjadi jerat. Melody mengulurkan tangan pelan, lalu berhenti di tengah jalan. Jemarinya gemetar halus, gemetar yang sebagian akting, sebagian bukan. Aku? Suaranya serak. Aku pusing. Gibran tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Aku ngerti. Tapi ini justru biar kamu nggak pusing. Setelah ini kamu istirahat aja. Melody menelan ludah, lalu mengambil pena itu dengan tangan kiri. Padahal biasanya ia menulis dengan tangan kanan. Ia sengaja membuat gerakannya canggung. Gibran menatap. Ada kerutan kecil di dahinya. Melody merasakan tatapan itu seperti lampu sorot. Ia tidak boleh salah. Aku, tremor. Melody berbohong pelan, sambil mengangkat tangan seolah lemah. Tangan kanan aku kayak enggak patuh. Gibran menahan napas, lalu cepat menutup keraguannya dengan nada lembut. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Melody mengangguk, lalu berkata lirih, seolah malu, aku boleh baca dulu. Gibran terdiam setengah detik. Hanya setengah detik, tapi bagi Melody, itu cukup untuk menunjukkan rasa tidak suka yang ia sembunyikan. Boleh, Gibran akhirnya berkata. Tapi,
Itu standar kok. Cuma formalitas. Formalitas, Melody hampir tertawa. Ia menunduk membaca. Matanya bergerak pelan, seolah sulit fokus, padahal ia menyerap kata demi kata seperti scanner. Ada kalimat tentang kuasa. Ada kalimat tentang pengelolaan. Ada kalimat yang terlalu sering muncul, memberikan hak penuh kepada pihak kedua. Pihak kedua, Gibran. Melody mengangkat wajahnya sedikit. Ini, kuasa menjual? Gibran tertawa kecil, seolah Melody berlebihan. Ya kalau nanti perlu. Misalnya buat bayar rumah sakit, biaya ini itu. Melody menggeleng pelan. Tapi dokter bilang, pereda nyeri aja. Gibran membalas cepat, terlalu cepat. Ya justru, pereda nyeri juga butuh biaya. Kamu gak mau kan kalau kamu sakit? Aku repot urus ini itu tanpa kuasa. Melody menatapnya lemah, seperti sedang mencari kehangatan. Kamu marah? Gibran langsung mengubah raut wajah. Enggak, sayang. Aku cuma panik. Aku takut kehilangan kamu. Melody menunduk lagi, menahan diri agar tidak muntah mendengar kata takut kehilangan dari mulut yang kemarin tertawa. Ia menelusuri halaman berikutnya. Ada bagian tentang rekening, akses, wewenang, pengalihan. Ada bagian yang membuat dada Melody mengeras. Klausul yang secara halus memposisikan Gibran sebagai pihak yang bisa mengambil keputusan bahkan sebelum apapun terjadi. Melody mengangkat kertas itu, tangannya sedikit gemetar. Ini berat. Gibran mendekat, mengambil satu halaman, menepuknya pelan seperti menenangkan hewan liar. Ini cuma bahasa hukum. Nggak usah mikirin. Melody menatap wajahnya. Kamu yakin ini buat aku? Bukan buat kamu. Kata-kata itu meluncur lembut, tapi tajam. Seperti jarum yang dibungkus kapas. Gibran membeku sejenak. Hanya sejenak, lalu tertawa kecil. Kamu kok jadi curiga gitu? Kamu sakit jadi overthinking ya? Gaslighting. Melody mengangguk pelan, seolah menerima penjelasan itu. Mungkin. Ia menurunkan halaman itu, lalu berbisik, aku takut, kalau aku salah tanda tangan, nanti malah bikin kamu susah. Gibran menelan ludah. Kamu nggak bikin aku susah. Melody menghela napas berat, memejamkan mata seolah pusing. Aku butuh satu hal dulu. Apa? Gibran cepat bertanya. Melody membuka mata perlahan. Aku mau kamu janji, semua ini bukan karena hartaku. Gibran tertawa kecil, lebih keras dari yang wajar. Ya ampun, Mel. Melody menatapnya tanpa ekspresi. Diam. Gibran menarik napas, lalu meraih kedua tangan Melody, menggenggamnya seolah sungguh tulus. Aku nikahin kamu bukan karena harta. Kamu tahu itu. Melody hampir berkata, aku tahu kamu dulu manajerku. Aku tahu kamu suka merasa lebih tinggi. Aku tahu kamu menikmati hidupku. Tapi ia menahan. Sebagai gantinya, ia bertanya pelan, kalau aku nggak punya apa-apa, kamu masih sayang? Gibran menjawab terlalu cepat. Masih. Terlalu cepat. Seperti orang yang menghafal jawaban ujian. Melody mengangguk, lalu berkata pelan, kalau begitu, kita tanda tangan di depan notaris aja. Biar aku tenang. Kalimat itu jatuh seperti palu. Gibran tersentak. Wajahnya berubah setengah detik. Ada frustasi yang hampir keluar. Tapi ia buru-buru merapikan ekspresi, memaksa senyum. Notaris? Ia mencoba terdengar santai. Untuk apa? Ini cuma formalitas. Karena aku takut. Melody berbisik, dan suaranya dibuat patah. Aku nggak bisa mikir jernih. Aku nggak mau ada yang bilang aku ditipu. Kata, ditipu, ia ucapkan pelan. Tapi cukup untuk menusuk. Gibran menatap kertas itu, lalu menatap Melody. Ia sedang menimbang, memaksa sekarang atau menunggu sambil mencari cara memutar. Akhirnya ia memilih jalan yang lebih licik. Ya udah, katanya lembut, mengusap rambut Melody. Kita atur notaris. Tapi hari ini kamu istirahat dulu. Kamu kelihatan pucat. Melody mengangguk. Makasih. Gibran menutup map, tapi tidak menyingkirkannya jauh. Ia menaruhnya di nakas, dekat jangkauan tangan, seolah memastikan ia masih memegang kontrol. Lalu Gibran membungkuk, mengecup kening Melody. Ciuman itu terasa seperti stempel. Tidur ya, bisiknya. Melody memejamkan mata, membiarkan Gibran pergi. Begitu pintu kamar menutup, Melody membuka mata seketika. Mata yang tajam, dingin, hidup. Ia bangkit perlahan, melangkah ke nakas, mengambil map itu, dan dengan tangan yang tidak lagi gemetar, ia memotret setiap halaman. 1 klik, 2 klik, 3 klik. Semua klausul.
semua halaman, semua tanda, semua yang Gibran kira aman karena Melodi lemah. Melodi mengirim foto itu ke ponsel cadangan, lalu ke Sera. Pesannya pendek, dokumen jebakan, kuasa jual akses rekening, cek klausul, aku minta notaris. Balasan Sera datang cepat, bagus, jangan tanda tangan. Ini bisa jadi bukti niat. Aku kirim ke pengacara. Melodi menaruh map itu kembali persis seperti semula. Bahkan sudutnya ia rapikan. Ia harus membuat Gibran yakin ia tetap korban. Lalu Melodi kembali ke ranjang, menarik selimut, dan memejamkan mata. Kali ini untuk menenangkan detak jantung yang baru saja berlari. Ia tidak menyangka satu kalimat, di depan notaris, bisa membuat Gibran setegang itu. Berarti ia benar, Gibran tidak ingin ada saksi. Siang itu, Melodi berpura-pura tidur. Dari balik kelopak mata yang pura-pura tertutup, ia mendengar suara Gibran di bawah. Telepon, langkah, pintu dibuka tutup. Terkadang Gibran masuk kamar pelan untuk mengecek. Melodi menahan napas, memastikan tubuhnya tampak lemah. Gibran akan berdiri beberapa detik, lalu pergi lagi. Ia seperti orang yang memantau jam, menunggu waktu habis. Melodi tahu, pria seperti itu bukan cuma ingin melihat Melodi mati. Ia ingin memastikan kematian itu terjadi sesuai jadwalnya. Sore menjelang, Gibran kembali ke kamar dengan wajah berita penting. Aku sudah cari notaris, katanya, duduk di tepi ranjang. Tapi mereka penuh. Kalau kamu mau cepat, kita bisa pakai kenalan. Kenalan. Melodi membuka mata perlahan. Kenalan siapa? Temen aku. Gibran tersenyum. Nggak usah khawatir. Profesional. Melodi menahan diri agar tidak langsung menolak. Notaris, teman, Gibran jelas berbahaya. Melodi mengusap dada, berpura-pura sesak. Aku, penginnya yang netral. Gibran menegang. Mel, kamu jangan ribet. Melodi menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku tinggal sebentar, Bram, aku cuma minta rasa aman. 1 detik, Gibran hampir kehilangan topeng. Rahangnya mengeras, napasnya memburu. Tapi ia cepat memaksa senyum kembali. Iya, maaf, aku cuma panik. Melodi mengangguk pelan, lalu menambahkan umpan kecil. Kalau kamu beneran sayang, kamu gak akan keberatan ada orang netral. Gibran menelan ludah. Iya. Ia berdiri. Aku keluar sebentar. Ya. Melodi menatapnya. Keluar? Aku cari solusi, katanya cepat, lalu pergi. Begitu pintu menutup, Melodi menarik napas panjang. Ia tahu sekarang, Gibran mulai terpojok. Orang yang terpojok bisa jadi nekat. Ponsel cadangan bergetar. Pesan dari Sera. Pengacara bilang dokumen itu licik. Kalau kamu tanda tangan, dia bisa gerak cepat. Kita harus bikin dia semakin jelas niatnya. Tapi kamu tetap aman. Melodi membalas. Dia mau pakai notaris temannya. Aku tolak. Dia tegang. Sera membalas. Bagus. Malam ini kunci kamar. Jangan minum apapun yang dia buat tanpa kamu lihat prosesnya. Melodi membaca pesan itu berulang. Jangan minum apapun. Kalimat itu membuat kulitnya dingin. Malam turun. Gibran pulang membawa 2 kantong belanja. Ia tampak sangat perhatian. Buah, sup instan, vitamin, madu, dan beberapa botol kecil dengan label yang tampak seperti suplemen. Aku beliin ini, katanya, meletakkan belanjaan di meja dapur. Biar kamu kuat. Melodi turun perlahan, berpura-pura lemah, lalu berdiri di ambang dapur. Ia mengamati tanpa terlihat mengamati. Makasih, suara Melodi lirih. Gibran mengambil 1 botol kecil, menuang cairan ke gelas. Ini bagus. Biar kamu nggak mual. Melodi menatap gelas itu. Cairannya berwarna bening, tapi ada aroma yang asing. Ini apa? Tanya Melodi pelan. Herbal, jawab Gibran cepat. Temenku rekomendasi. Melodi melangkah mendekat, menahan napas. Aku boleh lihat botolnya? Gibran tersenyum, tapi tangannya menahan botol itu sedikit lebih lama dari wajar. Nih, katanya akhirnya, menyerahkan. Melodi membaca labelnya. Nama produk terdengar umum, tapi penulisannya seperti stiker tambahan. Tidak terlihat seperti kemasan resmi. Melodi mengembalikan botol itu sambil tersenyum lemah. Aku minum nanti aja. Aku mau makan dulu. Gibran menatapnya, jelas tidak suka. Tapi ia memaksa lembut. Minum dulu, sayang, biar enak makannya. Melodi menelan ludah.
Ia tidak bisa menolak terlalu keras. Maka ia melakukan trik sederhana. Melody mengangkat gelas itu, menempelkannya ke bibir, lalu pura-pura tersedak. Uhuk, uhuk. Ia membungkuk, batu keras. Maaf, masuk angin. Gibran buru-buru menepuk punggungnya. Pelan-pelan. Melody memanfaatkan momen itu untuk menumpahkan sebagian cairan ke tisu di tangannya, seolah tumpah karena batu. Maaf, Melody berkata lirih, malu. Aku nggak bisa. Gibran menatap gelas yang kini tinggal sedikit. Ia tampak menimbang. Lalu ia berkata dengan nada dipaksakan, ya udah, nanti aja. Melody mengangguk, membiarkan dirinya dipapah ke meja makan. Di dalam hati, Melody berkata, kalau itu memang cuma herbal, kamu tidak akan setegang itu. Setelah makan malam, Gibran berpura-pura menonton televisi. Melody duduk di sofa, tampak lemah, kepalanya bersandar. Namun matanya memperhatikan pantulan layar televisi di kaca jendela. Gibran berkali-kali menatap ponselnya, mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Akhirnya Gibran berdiri. Aku mau ke toilet sebentar. Melody mengangguk, pura-pura tidak peduli. Begitu Gibran menghilang ke arah kamar mandi, Melody bangkit perlahan, melangkah ke dapur. Ia membuka tempat sampah, melihat tisu yang tadi ia pakai untuk menumpahkan cairan. Ia mengambilnya, memasukkannya ke kantong plastik kecil yang ia ambil dari laci. Tangannya tidak gemetar. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal bertahan hidup. Melody menyimpan kantong itu di tas kecilnya. Tas yang besok akan ia bawa keluar rumah dengan alasan kontrol. Sarah benar. Ia tidak boleh minum apapun tanpa tahu. Melody kembali duduk di sofa tepat saat Gibran kembali. Gibran menatap Melody sebentar, lalu berkata lembut. Kamu capek ya? Tidur aja. Melody mengangguk. Iya. Gibran memapahnya naik. Di kamar, ia membantu Melody berbaring, lalu menyelimuti tubuhnya dengan cara yang terlalu rapi, seperti menutup barang sebelum disimpan. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap rambut Melody. Kamu tenang ya, bisiknya. Aku urus semuanya. Melody memejamkan mata. Gibran mengecup keningnya. Lalu ia keluar. Pintu menutup pelan. Melody membuka mata dalam gelap. Ia menunggu beberapa menit. Mendengarkan. Suara langkah di bawah terdengar lagi. Pintu depan dibuka. Ditutup. Mobil menyala. Gibran pergi. Melody bangkit. Menyalakan lampu kecil, mengambil ponsel cadangan, mengetik cepat pada Sarah. Dia pergi malam-malam. Dan ada herbal aneh. Sarah membalas cepat. Aku sudah minta orang pantau. Kamu kunci pintu kamar. Taruh kursi kalau perlu. Jangan tidur terlalu dalam. Melody membaca itu, lalu bergerak. Ia mengunci pintu kamar. Ia tidak menaruh kursi. Itu akan terlalu mencolok jika Gibran pulang dan melihat. Tapi ia mengganjal pintu dengan benda kecil yang tak tampak. Sehingga jika pintu dibuka, akan terdengar bunyi. Melody kembali berbaring, menutup mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk menunggu. Waktu berjalan lambat. Hampir tengah malam, terdengar suara mobil kembali. Pintu rumah dibuka. Ditutup. Melody menahan napas. Langkah Gibran terdengar menuju dapur. Ada suara gelas. Ada suara botol. Melody membayangkan apa yang dia lakukan. Menuang, mencampur, menyiapkan. Lalu langkah itu menuju tangga. Melody memejamkan mata, mengatur napas seolah tidur. Gagang pintu kamar bergerak pelan. Benda ganjal di pintu mengeluarkan bunyi halus, cukup untuk memberitahu Melody, pintu dibuka. Gibran masuk, langkahnya pelan, seperti pencuri yang takut membangunkan korban. Melody tetap diam. Gibran berdiri beberapa detik di dekat ranjang. Melody merasakan keberadaannya seperti bayangan dingin. Lalu suara Gibran terdengar, bukan kepada Melody, tapi kepada ponselnya. Ia mengangkat ponsel, berbicara pelan. Melody menahan napas lebih dalam, mencoba menangkap kata-kata. Aku udah di rumah, bisik Gibran. Iya, aku sudah kasih dia minum, tapi dia batuk-batuk, besok aku coba lagi. Jed. Suara perempuan samar dari ponsel, tidak jelas. Tapi Gibran terdengar menjawab dengan nada kesal. Iya, 5 hari itu kelamaan. Melody merasakan darahnya turun ke kaki, dingin. Gibran melanjutkan, suaranya turun, tajam. Tenang, bisa lebih cepat. Jed. Lalu Gibran tertawa pelan, tawa yang sama seperti di klinik. Melody menggigit bagian dalam pipinya sampai nyeri, menahan diri agar tidak bereaksi. Beberapa detik kemudian, Gibran mematikan panggilan, menaruh ponselnya, lalu melangkah ke meja kecil. Melody mendengar suara gelas diletakkan. Aroma herbal itu mendekat. Gibran membungkuk, seolah ingin membangunkan Melody. Sayang, suaranya lembut, palsu. Bangun sebentar, minum ya, biar kamu enakan. Melody membuka mata perlahan, memainkan peran mengantuk. Hah?
Gibran menyodorkan gelas. Melody menatap gelas itu, lalu menatap Gibran. Ia membuat matanya berair. Aku takut mual. Gibran tersenyum. Ini bikin kamu nggak mual. Melody menggeleng kecil. Aku pengen air putih aja. Gibran menghela napas, seolah sabar. Air putih nggak cukup. Di detik itu, Melody melihat wajah asli itu menyembuh sedikit. Rasa kesal karena target tidak menurut. Melody mengambil gelas itu pelan, mendekatkan ke bibirnya, lalu berhenti. Ia berpura-pura mencium aromanya, kemudian memejamkan mata. Aku mau muntah, gumamnya. Sebelum Gibran sempat memaksa lagi, Melody tiba-tiba berguling ke samping, menutup mulut, berlari ke kamar mandi dan mengunci pintunya. Ia menyalakan keran, membuat suara air deras, lalu memuntahkan apapun yang ada di perutnya tadi. Bahkan kalau tidak banyak, ia memaksa agar terdengar. Dari balik pintu, ia mendengar suara Gibran mengetuk. Mel, kamu nggak apa-apa? Melody bersandar pada dinding, napas memburu. Ia tidak menjawab beberapa detik, lalu berkata lemah, aku nggak bisa minum itu. Gibran terdiam. Melody mendengar langkahnya menjauh. Melody menunggu sampai suara itu hilang, lalu cepat-cepat mengambil gelas yang tadi ia bawa ke kamar mandi. Ia tidak minum, tapi ada sedikit cairan di bibir gelas. Ia meneteskan sedikit ke tisu, memasukkannya ke kantong plastik kecil lain. Butik. Setelah beberapa menit, Melody membuka pintu kamar mandi, keluar dengan wajah pucat, mata memerah, tampak hancur. Gibran duduk di ranjang, tampak cemas palsu. Ya ampun, katanya, berdiri. Ya udah, nggak usah, kamu tidur. Melody mengangguk lemah, berjalan kembali ke ranjang, berbaring. Gibran menyelimuti lagi. Maaf ya, kata Gibran lembut. Aku cuma pengin kamu nyaman. Melody mengangguk, pura-pura menangis kecil. Aku capek. Gibran mengecup keningnya lagi, lalu keluar. Begitu pintu tertutup, Melody membuka mata, menatap langit-langit. Kata-kata itu masih bergema, 5 hari itu kelamaan. Bisa lebih cepat. Itu bukan lagi sekadar keserakahan. Itu ancaman. Melody menggenggam selimut, berusaha menenangkan tubuhnya. Ia meraih ponsel cadangan, mengetik cepat pada Sera. Darurat. Dia bilang di telepon, 5 hari kelamaan, bisa lebih cepat. Dan dia maksa aku minum. Balasan Sera datang seperti peluru. Oke, besok kamu keluar. Jangan sendirian. Kita pindah kamu ke tempat aman sementara. Bukti cairan simpan baik. Jangan makan minum dari dia lagi. Ini sudah masuk zona bahaya. Melody membaca pesan itu, lalu memejamkan mata. Kali ini bukan akting, tapi menahan gelombang. Tiba-tiba ia teringat rumah yang terlalu rapi, sofa yang selalu kosong, rak buku yang selalu lurus. Semua kerapian itu ternyata bukan untuk kenyamanan. Itu untuk menutup kekacauan manusia di dalamnya. Melody membuka mata lagi. Di dalam matanya, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanya satu hal, tekad untuk bertahan sampai rencana itu selesai. Ia berbisik pada dirinya sendiri, sangat pelan. Kalau kamu mau mempercepat, berarti aku juga harus mempercepat. Melody menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Melody merogoh tas kecilnya, memastikan 2 kantong plastik berisi tisu, bukti cairan, tersimpan aman. Lalu ia menandai kalender di ponsel. Sisa 3 hari. Di bawahnya, ia mengetik 1 kalimat pendek untuk Sera. Besok, kita jebak dia. Pagi itu Melody bangun dengan tubuh yang masih utuh, tapi jiwa yang sudah menolak menjadi korban. Ia tidak tidur nyenyak. Setiap kali kelopak matanya hampir jatuh, ia mendengar lagi suara Gibran di kamar semalam. Bisikan yang bukan lagi sekadar serakah, melainkan mengarah pada sesuatu yang lebih gelap. 5 hari itu kelamaan. Bisa lebih cepat. Melody duduk di tepi ranjang, menatap lantai kayu yang mengilap. Di rumah yang terlalu rapi ini, bahkan kerapian pun terasa seperti jebakan. Ia meraih ponsel cadangan dan membaca ulang pesan Sera. Pindah tempat aman, jangan makan dan minum dari dia, bawa bukti. Melody menarik napas dalam-dalam, lalu memaksa wajahnya kembali, pucat. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah. Di cermin, ia melihat 2 Melody sekaligus. Satu yang terlihat lemah, satu yang hidup di balik mata, tajam, penuh perhitungan. Di bawah, terdengar suara Gibran di dapur. Suara gelas, suara sendok, suara rumah tangga yang dibuat normal. Melody turun pelan, langkahnya ia atur sedikit menyeret. Begitu ia muncul di ambang dapur, Gibran menoleh dan langsung memasang ekspresi suami paling perhatian sedunia. Sayang, kamu gimana? Tanyanya cepat, seolah semalam tidak ada paksaan minum. Melody memegang pinggiran meja, pura-pura oleng. Aku, pusing. Gibran mendekat, memegang bahunya. Tangannya hangat. Tapi sentuhannya membuat Melody mual karena tahu apa yang tersembunyi di balik perhatian itu. Aku bikin teh, katanya. Kamu minum ya? Melody menatap gelas teh yang disodorkan.
Ia tidak boleh menolak terlalu keras. Tapi ia juga tidak boleh menelan apapun dari tangan Gibran. Melody mengambil gelas itu, lalu menggenggamnya lama, menatap permukaan teh seolah sedang menimbang hidup mati. Ia memainkan wajah ketakutan, lalu berkata lirih, "Boleh, air putih aja." Gibran berkedip. "Kenapa?" Melody menelan ludah. "Aku takut, kayak semalam. Aku nggak mau muntah lagi." Wajah Gibran menegang sepersekian detik, lalu melunak palsu. "Ya udah, air putih." Ia menuang air putih dari dispenser, menyodorkan. Melody menerima. Ia minum sedikit. Air putih aman, setidaknya hari ini. Gibran duduk berhadapan dengannya di meja makan, menatap Melody lama-lama, seolah mencari celah. Apakah Melody curiga? Apakah Melody masih bisa didorong? "Mel," kata Gibran lembut, "kamu mau aku antar ke klinik lagi? Kita minta obat yang lebih kuat biar kamu nggak kesakitan." Melody menunduk. "Aku mau kontrol lab. Sekali lagi, aku butuh yakin." Gibran tampak tidak suka, tapi ia menahan. "Oke, aku ikut." Melody cepat menggeleng, kali ini lebih halus. "Aku nggak kuat kalau kamu ikut. Aku malu kalau aku nangis di depan kamu." Kalimat itu menohok sisi ego Gibran. Ia ingin terlihat sebagai penyelamat, bukan saksi kehancuran. Ia menelan ludah, lalu mengangguk, pura-pura pasrah. "Ya udah," katanya. "Tapi kamu kabarin. Jangan lama." Melody mengangguk pelan, dan di dalam dadanya, satu simpul terlepas. Ini bukan sekadar keluar rumah. Ini menyelamatkan diri. Melody sudah menyiapkan semuanya sejak subuh. 2 kantong plastik kecil berisi tisu, sisa cairan, herbal, tersimpan di kantong dalam tas. Ponsel cadangan berada di saku jaket. Dompet dan kunci rumah ia bawa, tapi kunci mobil tidak. Ia tidak akan menggunakan mobil yang bisa dilacak. Ia keluar dari rumah dengan langkah lemah, melambai kecil pada Gibran yang berdiri di ambang pintu. "Jangan capek," kata Gibran. Melody mengangguk, lalu berjalan menjauh. Begitu jarak cukup jauh, Melody mempercepat langkahnya. Tidak berlari, tapi cukup untuk menunjukkan tubuhnya sebenarnya masih punya tenaga. Di ujung jalan, sebuah mobil yang tidak mencolok menunggu. Sarah turun dari kursi pengemudi, membuka pintu belakang untuk Melody. Melody masuk, dan saat pintu tertutup, udara di dalam mobil terasa seperti ruang aman pertama setelah sekian lama. Sarah menatapnya cepat. "Kamu oke?" Melody mengangguk, tapi suaranya serak. "Dia maksa aku minum lagi semalam." Sarah menahan napas, lalu mengulurkan tangan. "Buktinya." Melody menyerahkan tas kecilnya, mengeluarkan 2 kantong plastik. Sarah mengambilnya hati-hati, seperti memegang sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup. "Kita bawa ini ke lab independen," kata Sarah singkat. "Bukan buat gaya-gayaan. Kalau ini ada zat berbahaya, itu sudah bukan drama rumah tangga." Melody menatap jalanan yang bergerak di luar kaca. "Aku nggak mau mati di tangan orang yang menikah sama aku." Sarah mengangguk tegas. "Kamu nggak akan." Mobil melaju, meninggalkan kawasan rumah Melody. Dan untuk pertama kalinya sejak kabar 5 hari itu, Melody merasakan dadanya bisa bernapas tanpa tercekik. Mereka tidak langsung ke lab. Sarah membawa Melody ke sebuah tempat yang jauh dari rute rumah kantor. Sebuah apartemen kecil yang tidak terlalu mewah, tapi bersih dan sepi. Di dalamnya tidak ada barang personal. Seolah apartemen itu dibuat khusus untuk satu hal, berlindung. Melody duduk di sofa kecil. Tangannya masih dingin. Sarah meletakkan 2 botol air mineral dan sebungkus biskuit. "Kamu makan sedikit." Melody menggeleng. "Aku nggak bisa." "Bisa." Sarah menatapnya tajam. "Kalau kamu tumbang sekarang, kamu kasih dia menang." Melody menelan ludah dan memaksa memakan sedikit biskuit. Rasanya hambar, tapi setidaknya tubuhnya punya tenaga. Sarah mengeluarkan laptop, membuka beberapa file. "Pengacara sudah siapin draft langkah pengamanan aset. Kamu tadi sudah atur notifikasi bank. Itu bagus. Sekarang tahap berikut, kita pastikan Gibran gak bisa akses dokumen fisik." Melody menatap Sarah. "Dokumen di brankas rumah." Sarah mengangguk. "Yang asli?" Melody menggeleng pelan. "Yang asli sudah aku pindah sebelum ini. Brankas rumah tinggal salinan." Sarah tersenyum tipis. "Kamu memang bukan orang sembarangan." Melody tidak tersenyum. "Aku cuma nggak suka kehilangan kontrol." Sarah menatap Melody beberapa detik. "Mel, aku harus tanya." Melody mengangkat wajahnya. Sarah berkata pelan, "Kamu beneran sakit?" Melody terdiam, lalu menggeleng. "Aku pernah cek kesehatan lengkap 3 bulan lalu. Normal. Aku sengaja bikin skenario, kanker, itu untuk tes dia." Sarah menghela napas panjang. Bukan marah, tapi seperti orang yang akhirnya mengerti semua potongan puzzle. "Gila, kamu tahu risikonya." Melody menatap kosong. "Aku tidak menuduh tanpa bukti. Aku butuh melihat wajah aslinya." Sarah mengangguk.
Dan kamu sudah lihat. Melody menunduk. Aku berharap salah. Sarah menutup laptop sebentar, menatap Melody dengan lebih lembut. Tes kamu berhasil. Tapi sekarang situasinya berubah. Dia bukan cuma menunggu kamu mati, dia mulai cari cara mempercepat. Melody menggenggam ujung lengan bajunya. Aku dengar dia. Sarah mengangguk. Makanya hari ini kita bikin serangan balik yang rapi. Melody menelan ludah. Serangan balik gimana? Sarah membuka laptop lagi. Kita susun kematian yang dia tunggu. Tapi bukan kematian kamu yang beneran. Melody menatap. Sarah melanjutkan, kamu harus tetap konsisten terlihat makin lemah di depan dia. Kamu harus bikin dia percaya akhir itu dekat. Dan saat dia terlalu percaya, dia akan ceroboh. Melody mengangguk pelan. Dia sudah ceroboh. Dokumen. Telepon. Belum cukup, jawab Sarah. Kita butuh dia mengucapkan niatnya lebih jelas. Kita butuh dia mencoba eksekusi rencananya saat ada saksi atau rekaman yang tidak bisa dibantah. Dan kita butuh semuanya terjadi dalam kontrol kita. Melody merasakan dadanya kencang. Berarti aku harus memancing dia. Sarah menatapnya. Iya. Tapi memancing bukan berarti kamu sendirian. Kamu akan punya pengacara. Kamu akan punya saksi. Kamu akan punya jalur aman. Melody menutup mata sebentar. Lalu ponsel cadangan bergetar. Sarah langsung menoleh. Dia. Melody melihat layar. Gibran, sayang, kamu di klinik mana? Aku bisa jemput. Melody menahan napas. Ia harus cepat, tapi tidak panik. Ia mengetik dengan jari yang sengaja dibuat lemah. Melody, aku masih nunggu hasil. Aku pusing. Nanti aku pulang sendiri. Aku pengen tidur. Tidak lama kemudian balasan masuk. Gibran, oke. Jangan lupa minum yang aku beli ya. Melody menahan mual. Sarah menatap wajah Melody. Kamu jangan pulang dulu. Kita tunggu hasil lab, dan kita siapkan satu langkah besar. Melody mengangguk. Siang menjelang, Sarah membawa sampel cairan itu ke lab independen melalui jalur yang tidak banyak tanya. Bukan lab abal-abal, tapi lab yang bisa memberi hasil screening dasar cukup cepat. Melody menunggu di apartemen, ditemani sunyi yang terasa seperti ruang rapat. Ia tidak menangis. Ia tidak punya waktu. Sementara menunggu, Sarah menghubungkan panggilan dengan pengacara mereka. Suara dari speaker terdengar tenang. Bu Melody, kata pengacara itu, dokumen kuasa yang disodorkan suami Bu kemarin jelas bermasalah dari sisi kepentingan. Jangan tanda tangan. Kalau suami Bu memaksa, itu bisa menjadi bukti tekanan. Melody mengangguk meski pengacara itu tidak melihat. Saya tidak tanda tangan. Bagus. Sekarang, lanjut pengacara, jika ada indikasi ancaman fisik atau pemberian zat berbahaya, Bu harus memprioritaskan keselamatan. Setiap percakapan sebaiknya direkam. Dan Bu jangan berada sendirian dengan beliau jika sudah masuk zona itu. Melody menelan ludah. Saya masih harus pulang untuk menjaga skenario. Kalau Bu memutuskan begitu, suara pengacara mengeras sedikit, pastikan ada rencana evakuasi. Dan jangan makan atau minum yang beliau berikan. Sarah menatap Melody dengan mata tegas. Dengar itu. Melody mengangguk. Panggilan ditutup. Sarah duduk berseberangan dengan Melody. Oke, ini garis besarnya. Kamu pulang malam ini, tapi bukan untuk tidur di situ. Kamu pulang untuk memainkan satu adegan yang bikin Gibran yakin kamu, benar-benar, di ujung. Melody merasakan tenggorokannya kering. Adegan apa? Sarah mencondongkan badan. Kamu bilang kamu mau kasih dia hadiah terakhir. Melody menatap tajam. Sarah melanjutkan, hadiah yang dia kira adalah akses penuh ke semua harta. Tapi yang sebenarnya, umpan untuk membuat dia datang ke tempat yang kita atur. Melody menelan ludah. Kalau dia curiga. Dia tidak akan curiga, kata Sarah datar. Orang serakah jarang curiga saat ditawari sesuatu yang dia inginkan. Melody menghela napas. Tempatnya di mana? Sarah mengeluarkan ponsel, menunjukkan lokasi. Sebuah ruang privat kecil di sebuah restoran hotel, tempat yang cukup ramai untuk aman, tapi cukup privat untuk merekam. Dan yang paling penting, ada akses mudah untuk masuk keluar tanpa mengundang perhatian. Kita sewa ruang privat, kata Sarah. Ada kamera kecil di sudut. Ada perekam audio cadangan. Pengacara menunggu di ruangan sebelah. Saksi juga. Melody menatap layar itu lama. Ini bukan lagi sekadar membuktikan Gibran jahat. Ini tentang memastikan Gibran tidak bisa lolos dari konsekuensi. Ponsel Sarah bergetar. Sarah membaca pesan itu, wajahnya menegang sebentar, lalu menatap Melody. Hasil pantauan orangku, katanya. Melody menahan napas. Gibran ngapain? Sarah menyerahkan ponsel. Di layar ada foto, Gibran duduk di sebuah kafe, berhadapan dengan seorang perempuan. Perempuan itu memakai gaun sederhana, rambutnya rapi, wajahnya tertawa. Gibran terlihat santai, lebih santai daripada di rumah.
Ada foto kedua, Gibran menyerahkan amplop tipis pada perempuan itu. Ada foto ketiga, Gibran memegang ponsel, mengetik cepat, lalu tertawa. Melody menutup mata sejenak. Bukan karena terkejut, karena kecewa itu ternyata masih bisa terasa. Meski ia sudah memutuskan untuk perang. Sarah berkata pelan, bukti selingkuh itu penting. Tapi yang lebih penting, amplop. Bisa jadi dokumen. Bisa jadi uang. Bisa jadi sesuatu. Melody membuka mata. Dia merencanakan, setelah aku mati, bahkan sebelum aku mati. Sarah mengangguk. Melody menatap ponsel itu lagi, lalu mengembalikannya. Oke. Sarah mengangkat alis. Oke. Melody menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang kini lebih stabil daripada sebelumnya. Oke, kita jalankan. Malam itu Melody pulang. Ia memesan taksi online seperti biasa, turun agak jauh dari rumah, berjalan pelan. Ia harus menciptakan kesan. Ia baru pulang dari klinik, lelah, dan menyerah. Begitu pintu rumah dibuka, Gibran langsung muncul seperti orang yang menunggu. Sayang, ia menghampiri, wajah dibuat cemas. Gimana hasilnya? Melody menunduk, pura-pura sesak. Dokter bilang, aku makin lemah. Gibran menahan napas, dan Melody melihat kilatan itu lagi. Kilatan senang yang berusaha disamarkan menjadi sedih. Ya ampun. Gibran memeluk Melody, menepuk punggungnya seperti menghibur. Melody membiarkan pelukan itu terjadi, meski tubuhnya ingin menolak. Ia menahan sampai Gibran melepaskan. Masuk, kata Gibran. Aku udah siapin makan. Melody menggeleng pelan. Aku nggak bisa makan. Gibran tampak ragu, lalu berkata lembut, minum yang tadi aku beli ya, biar kamu enakan. Melody menggeleng lebih kuat, lalu membiarkan air mata jatuh. Ia menangis, kali ini campuran akting dan luka. Jangan paksa aku. Suaranya pecah. Aku capek. Gibran terdiam. Mungkin ia takut memaksa lagi setelah gagal semalam. Ia mengusap bahu Melody. Oke, kamu istirahat aja. Melody naik ke kamar, berbaring. Ia membiarkan napasnya terdengar berat. Gibran duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya seperti biasanya, lalu berbisik lembut, aku sayang kamu. Melody menahan diri agar tidak tertawa. Ia membalas dengan suara lemah, aku juga. Gibran tersenyum kecil, seperti kemenangan yang ditunda. Ia berdiri. Aku di bawah ya. Kalau butuh apa-apa, panggil. Melody mengangguk. Begitu pintu kamar tertutup, Melody duduk cepat, mengambil ponsel cadangan, mengetik pesan pada Sarah. Aku sudah di rumah. Dia percaya aku makin lemah. Malam ini aku lempar umpan. Sarah membalas. Oke. Pastikan kamu sendirian pas lempar umpan. Rekam. Melody meraih gantungan kunci perekam, memastikan baterainya penuh. Lalu ia menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, Melody turun ke bawah dengan langkah pelan. Ia mengenakan cardigan longgar, rambut dibiarkan terurai agar terlihat semakin rapuh. Gibran sedang di ruang tamu, ponsel di tangan, menonton televisi setengah hati. Begitu melihat Melody, ia cepat berdiri. Kok turun. Melody memegang pegangan tangga, napasnya dibuat berat. Aku mau ngomong. Gibran mendekat. Ngomong apa? Melody menatapnya lama, lalu menunduk. Suaranya pelan, seperti orang yang menyerah pada takdir. Bram? Ia memanggil nama suaminya dengan nada yang dulu pernah ia gunakan saat percaya. Kalau aku beneran tinggal sebentar. Gibran menelan ludah, memainkan sedih. Jangan ngomong gitu. Melody mengangkat tangan, meminta ia diam. Dengerin aku. Gibran mengangguk. Melody menarik napas, lalu berkata, aku mau kamu yang pegang semuanya. Gibran membeku sesaat. Semua? Melody mengangguk pelan. Aku capek mikir. Aku capek takut. Aku pengin pergi dengan tenang. Gibran meraih tangan Melody cepat, terlalu cepat, lalu menggenggamnya, seolah menahan tangis. Tapi mata itu seperti mata orang yang baru melihat pintu brankas terbuka. Melody melanjutkan, tapi, aku mau kasih kamu hadiah terakhir. Gibran menatap, alisnya naik. Hadiah? Melody mengangguk. Aku sudah siapin sesuatu. Biar kamu gak perlu repot urus apapun. Biar semuanya langsung beres. Gibran menahan napas. Apa itu? Melody menunduk, memainkan rasa malu. Aku gak bisa ngomong di sini. Gibran menatap sekeliling rumah, seolah takut ada tembok yang mendengar. Terus di mana? Melody menatapnya, matanya berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lemah tapi jelas. Besok, aku mau ketemu kamu di luar. Cuma kamu, tanpa siapa-siapa. Gibran terdiam. Wajahnya terlihat ragu sepersekian detik, bukan karena takut Melody, tapi karena takut kehilangan kontrol. Melody menambahkan,
Kalau kamu beneran sayang, kamu datang sendiri. Kata, sayang, itu seperti kunci yang menutup keraguan Gibran. Ia tidak mau terlihat tidak sayang, atau lebih tepatnya, ia tidak mau kesempatan itu hilang. Gibran mengangguk. Oke, aku datang. Melody menunduk, seolah lega. Padahal di dalam dadanya, alarm berbunyi keras. Besok adalah hari ketika semuanya bisa pecah. Gibran mengusap tangan Melody. Jam berapa? Melody berpikir cepat, mengingat jadwal yang sudah disusun Sera. Jam 7 malam. Lokasinya? Tanya Gibran. Melody menelan ludah, lalu berkata pelan, nanti aku kirim. Aku pengin kamu. Siap? Gibran mengangguk cepat. Melody memejamkan mata sebentar, lalu berbalik, berjalan pelan kembali ke kamar. Langkahnya dibuat lemah, tapi setiap langkah adalah keputusan. Begitu ia menutup pintu kamar, Melody merapatkan punggung ke pintu, napasnya tertahan. Ia meraih ponsel cadangan, menulis pesan pada Sera dengan jari yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu ini sudah masuk babak penentu. Umpan sudah dimakan. Dia setuju datang sendiri besok jam 7. Sera membalas cepat. Bagus. Besok kita jalankan panggung. Kamu jangan sendirian sedetik pun. Melody menatap pesan itu lama. Besok, Gibran akan datang dengan keyakinan bahwa ia akan mengambil semuanya. Besok, Melody akan memastikan Gibran meninggalkan tempat itu, dengan tangan kosong dan topeng yang hancur. Melody mengunci pintu kamar, duduk di tepi ranjang, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan air mata jatuh. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia harus mengubur seseorang yang dulu ia cintai, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menghapus air mata, menegakkan dagu. Melody membuka kalender di ponsel, menatap angka yang tersisa. Sisa 2 hari. Ia mengetik pesan terakhir untuk Gibran, berisi lokasi pertemuan yang sudah disiapkan Sera. Lalu sebelum menekan kirim, ia berhenti sejenak. Di kepalanya, suara tawa Gibran di klinik kembali terdengar. Melody menekan kirim. Dan di bawah, di ruang tamu, Gibran tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya. Tawa orang yang yakin besok adalah hari panennya. Pukul 5 sore, langit Jakarta menggantung kelabu seperti kain tipis yang ditarik di atas kepala kota. Melody duduk di depan cermin apartemen kecil itu, memandangi wajahnya sendiri. Wajah yang selama beberapa hari terakhir ia bentuk menjadi pucat, lelah, dan rapuh. Sera berdiri di belakangnya, menyisir rambut Melody pelan, rapi, seperti seorang sahabat yang sedang menyiapkan pengantin. Bedanya, ini bukan pengantin menuju pelaminan. Ini pengantin menuju pengadilan. Jangan terlalu pucat, kata Sera datar, menatap pantulan Melody. Kalau kamu kelihatan terlalu parah, dia bisa jadi terlalu cepat ambil langkah. Melody mengangguk. Aku harus terlihat putus asa, bukan sekarat. Sera menyelipkan satu anting kecil ke telinga Melody. Anting biasa, tidak mencolok. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, ada perangkat kecil yang bisa menangkap suara lebih jelas dibanding ponsel. Ini aktif, ujar Sera singkat. Kamu tinggal ngomong. Melody menatap anting itu sebentar, lalu menelan ludah. Ada rasa getir yang naik ke tenggorokan. Ia tidak pernah membayangkan dalam hidupnya, ia harus memakai alat perekam untuk menghadapi suaminya sendiri. Ponsel Sera bergetar. Ia melihat layar, lalu menghela napas. Hasil lab, kata Sera. Melody menegakkan punggung. Gimana? Sera menatap Melody, matanya tajam. Bukan cuma herbal. Ada zat yang seharusnya tidak ada di minuman untuk orang sakit. Zat yang bisa bikin lemas, mengantuk berat, menekan tubuh. Melody merasakan dingin menjalar dari tengkuk sampai punggung. Kamu nggak sebut nama zatnya? Melody bertanya pelan. Sera menggeleng. Nggak perlu. Yang penting, hasilnya menyatakan itu berbahaya dan tidak sesuai label. Pengacara bilang ini cukup untuk dasar laporan, apalagi digabung sama rekaman bisikannya dan tekanan dokumen. Melody memejamkan mata sebentar. Dada rasanya sempit. Selama ini ia masih menyimpan harapan kecil. Mungkin Gibran hanya serakah, hanya selingkuh, hanya memanfaatkan. Ternyata ada niat mempercepat. Melody membuka mata lagi. Kalau gitu, malam ini kita selesain. Sera mengangguk. Kita selesain dengan rapi. Pukul 6:45, mereka sudah berada di hotel. Bukan hotel mewah yang membuat orang menoleh, tapi cukup kelas untuk punya ruang privat yang terjaga, kamera koridor yang jelas, dan staf yang tahu cara tidak ikut campur. Sera sudah mengatur semuanya. Ruang privat kecil di restoran hotel, meja untuk 2 orang, lampu hangat, musik pelan. Di sudut ruangan, nyaris tak terlihat, ada kamera kecil yang diarahkan tepat ke kursi tempat Gibran akan duduk. Di ruangan sebelah, pengacara mereka menunggu bersama seorang saksi yang dipercayai Sera. Di luar, petugas keamanan hotel siap jika situasi meledak. Melody duduk di kursinya, merapatkan cardigan ke tubuh, memainkan peran rapuh. Ia menunduk, mengatur napas agar terdengar berat. Sera menatap Melody dari sisi pintu, lalu berbisik. Ingat, kamu bukan minta belas kasihan.
Kamu minta dia bicara. Biar dia sendiri yang menggali lubangnya. Melody mengangguk. Sarah keluar ruangan, meninggalkan Melody sendirian, tapi tidak benar-benar sendirian. Ada kamera. Ada perekam. Ada rencana. Melody menatap jam. Pukul 7. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Lalu pintu diketuk. Melody menahan napas. Masuk, katanya pelan. Pintu terbuka. Gibran masuk dengan kemeja rapi dan parfum yang membuat Melody ingin muntah. Karena parfum itu adalah parfum yang sama yang dulu ia cium saat masih percaya. Gibran menutup pintu, menatap Melody, lalu memasang ekspresi sedih yang terlalu sempurna. Sayang, katanya lembut. Kamu, kok kelihatan makin kurus. Melody memaksakan senyum lemah. Aku capek, Bram. Gibran berjalan mendekat dan duduk. Matanya memeriksa ruangan sekilas, seperti orang yang memastikan tidak ada orang lain. Ia tidak curiga pada kamera kecil. Ia tidak melihat anting Melody. Ia hanya melihat kesempatan. Kamu bilang, mau kasih hadiah? Gibran berkata pelan, nada suaranya berusaha menahan antusias. Melody menunduk, tangan merogoh tas kecil yang sengaja ia bawa. Di dalam tas itu, ada satu amplop tebal. Amplop yang isinya bukan harta, tapi ujung dari segalanya. Melody meletakkan amplop itu di atas meja, tetapi tidak langsung mendorongnya. Aku, mau kamu janji dulu, ujar Melody lirih. Gibran mengernyit. Janji apa? Melody menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku sudah nggak ada, kamu nggak akan nyakitin siapapun lagi. Gibran tertawa kecil, seolah itu permintaan lucu. Kamu ngomong apa sih? Melody menggenggam ujung amplop. Bram, aku serius. Aku takut. Gibran meraih tangan Melody di atas meja, menggenggamnya. Kamu nggak perlu takut. Aku yang jaga. Melody menahan gemetar. Ia memaksa suaranya rapuh. Waktu di klinik, Melody berhenti, menelan ludah, lalu melanjutkan. Kamu bilang sesuatu. Gibran menegang. Aku bilang apa? Melody memiringkan kepala, menatapnya seolah bingung. Aku pikir aku salah dengar. Tapi, kamu kayak, senang. Gibran cepat tertawa, menutupinya. Kamu halu karena sakit. Aku mana mungkin senang kamu sakit. Melody mengangguk pelan, pura-pura ragu. Iya, mungkin aku salah dengar. Gibran terlihat lega. Lalu matanya turun ke amplop. Jadi, ini apa? Tanya Gibran, tidak sabar tapi berusaha sopan. Melody menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa tenaga. Di situ ada, daftar akses. Gibran menahan napas. Akses apa? Melody menjawab pelan, sengaja memancing, akses rekening, investasi, dan dokumen yang kamu mau. Mata Gibran berkilat. Ia menelan ludah, dan untuk sesaat, topeng sedihnya retak. Kamu serius? Suaranya turun, lebih tajam. Melody mengangguk. Aku capek berantem sama pikiranku sendiri. Aku cuma pengin semuanya selesai. Gibran menatap amplop itu seperti menatap pintu brankas. Jemarinya bergerak ingin meraih. Tapi Melody menahan amplop itu dengan telapak tangan. Tapi, kata Melody pelan, aku mau tahu satu hal. Gibran berhenti. Apa lagi? Melody menatapnya, matanya basah. Kalau aku mati, kamu bakal sedih nggak? Gibran membuka mulut, hampir menjawab, iya, seperti biasa. Tapi kali ini, ia menahan. Ada sesuatu dalam pertanyaan Melody yang membuatnya merasa harus terlihat lebih jujur. Dan disitulah keserakahan Gibran mengalahkan kecerdasannya. Ia tersenyum tipis. Ya, sedih, katanya, tapi suaranya datar, tapi hidup harus jalan. Melody mengangguk, lalu berbisik. Dan, kamu bakal bahagia. Gibran tertawa kecil. Mel. Melody mendekatkan wajah, seperti orang yang lemah tapi ingin mendengar. Aku cuma pengin tahu, jujur. Gibran menatap Melody lama. Mungkin karena merasa Melody sudah menyerah total. Mungkin karena merasa Melody tidak akan lama. Lalu Gibran melakukan kesalahan terbesarnya. Ia mencondongkan badan dan berkata dengan suara rendah, seolah rahasia yang tidak perlu ditahan lagi. Kalau kamu udah nggak ada, ya tentu aja semuanya jadi lebih gampang. Melody menahan napas. Gibran melanjutkan, semakin berani, kamu tahu sendiri, kamu itu terlalu mengatur. Hidup sama kamu kayak kerja terus. Tapi kalau kamu pergi, aku bisa mulai hidup yang beneran. Melody menelan ludah, menahan mual dan amarah. Aku cuma pengin hidup. Gibran mengangkat bahu. Dan ya, aku juga pantas nikmatin hasil kerja keras kamu. Melody memejamkan mata sebentar, seperti sakit hati. Padahal di dalam hatinya, ia berkata, teruskan. Katakan lebih banyak. Melody membuka mata lagi. Hasil kerja keras aku? Gibran mengangguk tanpa ragu. Iya, kamu kerja keras. Aku support. Kita pasangan. Melody menunduk. Tapi kamu juga.
punya perempuan lain. Gibran tersentak, lalu tertawa kecil, gugup. Kamu ngaco. Melody mengangkat wajahnya. Di matanya ada air, tapi juga ada keberanian yang sengaja ia sisakan sedikit demi sedikit. Aku tahu, bisik Melody. Aku cuma capek pura-pura nggak tahu. Gibran menegang, lalu mencoba memutar. Mel, kamu lagi sakit. Jangan bikin cerita. Melody mengeluarkan napas berat. Aku nggak bikin cerita. Aku cuma pengen pergi dengan tenang. Tapi aku nggak bisa tenang kalau kamu bohong. Gibran menggertakkan rahang, lalu mencondongkan badan. Suaranya turun, mulai tajam. Kamu mau amplop ini kamu kasih atau enggak? Tanya Gibran. Melody menatapnya, takut-takut. Aku kasih. Tapi aku minta kamu jujur. Gibran mendecih pelan. Oke. Iya, aku punya perempuan lain. Terus kenapa? Kamu mau apa? Kamu tinggal sebentar lagi. Kalimat terakhir itu meluncur begitu saja. Tanpa perhiasan. Melody menahan napas. Kamu, Melody berbisik. Kamu nggak takut aku sakit hati? Gibran tertawa. Sakit hati pun kamu nggak punya waktu. Melody merasakan darahnya panas. Tapi ia tetap memainkan rapuh. Ia mengangguk pelan, seperti menerima. Lalu ia berkata pelan, waktu itu kamu juga maksa aku minum. Gibran menatap tajam. Minum apa? Melody pura-pura bingung. Yang kamu bilang herbal. Aku takut itu bikin aku makin parah. Wajah Gibran berubah. Ada kilatan panik yang cepat disembunyikan. Itu buat kamu, katanya cepat. Biar kamu nggak menderita. Melody menatapnya. Kenapa kamu maksa banget? Gibran terdiam. Melody mendekatkan wajah sedikit, seperti ingin memastikan. Bram, kamu pengen aku cepat mati, ya? Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Gibran menegang. Matanya melirik pintu, lalu kembali ke Melody. Di detik itu, ia sedang memutuskan, berbohong lagi atau mengaku karena merasa aman. Dan lagi-lagi, keserakahan menang. Ia tersenyum miring, senyum yang mengingatkan Melody pada bisikan di klinik. Mel, Gibran berbisik, jangan lebay. Kamu kan udah divonis, tinggal tunggu. Melody menatapnya, suaranya nyaris putus. Tapi kamu bilang 5 hari kelamaan. Gibran membeku. 1 detik, 2 detik. Lalu Gibran menatap Melody tajam. Kamu dengar dari mana? Melody tidak menjawab. Ia hanya menatap. Dan di tatapan itu, untuk pertama kalinya Gibran merasakan sesuatu yang salah. Terlalu tenang. Terlalu sadar. Melody melepaskan genggaman tangan Gibran pelan. Ia menarik amplop itu sedikit ke arah dirinya. Gibran langsung meraih amplop. Kasih sini. Melody tidak melepaskan. Gibran mengeraskan suara. Melody, jangan main-main. Melody mengangkat dagu. Dan di detik itu, rapuhnya runtuh seperti kain yang dilepas. Suara Melody berubah. Tenang. Tegas. Aku bukan main-main, Bram. Gibran menatapnya. Kamu? Melody tersenyum tipis. Senyum dingin yang tidak pernah ia berikan pada suaminya sepanjang pernikahan. Selamat, kata Melody pelan. Kamu barusan mengucapkan semuanya dengan mulut kamu sendiri. Gibran membeku. Apa maksud kamu? Melody merogoh tas dan mengeluarkan gantungan kunci kecil. Perekam. Ia menaruhnya di meja, tepat di antara mereka. Gibran menatap benda itu seolah benda itu ular. Melody melanjutkan, rekaman bisikan di klinik. Rekaman kamu bilang 5 hari kelamaan. Rekaman kamu menekan aku tanda tangan dokumen. Foto kamu sama perempuan itu. Dan hasil lab dari cairan yang kamu paksa aku minum. Gibran pucat. Tidak. Suaranya serak. Kamu bohong. Melody menggeleng. Aku nggak bohong. Aku cuma berhenti jadi bodoh. Gibran berdiri mendadak. Kursinya mundur dan menimbulkan suara keras. Ia melangkah ke pintu. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, pintu terbuka dari luar. Sera masuk, diikuti pengacara mereka dan seorang saksi. Gibran membeku di tempat. Matanya liar. Pengacara itu melangkah masuk dengan tenang, membawa map tebal. Selamat malam, Pak Gibran. Gibran menelan ludah. Ini apa? Melody masih duduk. Tenang, ini akhir. Gibran menatap Melody, lalu menatap pengacara. Kamu jebak aku. Melody mengangguk pelan. Iya. Gibran tertawa pendek, panik. Kamu gila. Melody menatapnya, datar. Gila itu orang yang senang istrinya mati. Sera melangkah ke samping Melody, menaruh telapak tangan di bahunya sebentar, penguat diam. Pengacara membuka map.
Pak Gibran, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, Bu Melody tidak menandatangani dokumen apapun yang Anda sodorkan. Kedua, ada bukti upaya Anda menekan dan berniat menguasai aset. Ketiga, ada bukti percakapan dan hasil pemeriksaan yang mengarah pada indikasi pemberian zat berbahaya. Ini akan kami tindak lanjuti sesuai jalur hukum. Gibran menatap Melody dengan mata penuh kebencian. Kamu nggak sakit? Melody tersenyum tipis. Aku sehat. Wajah Gibran berubah. Dari panik menjadi marah. Jadi kamu bohong soal kanker? Kamu nipu aku. Melody mengangguk. Aku bohong untuk memancing kebenaran. Gibran menggertakkan gigi. Kamu jahat. Melody menghela napas pelan, lalu berdiri. Ia berdiri dengan tenang, tanpa goyah, tanpa lemah. Tubuhnya tegak, suaranya jernih. Aku jahat. Melody menatap langsung. Aku ini orang yang cuma pengen tahu apakah suamiku masih manusia. Dan ternyata jawabannya, tidak. Gibran maju selangkah, seperti ingin menyerang dengan kata-kata. Tapi petugas keamanan hotel muncul di pintu, berdiri tenang, siap. Pengacara menaruh selembar dokumen di meja. Ini surat somasi dan pemberitahuan pemisahan akses aset serta permohonan perlindungan. Dan ini juga dokumen perceraian yang akan kami ajukan. Gibran menatap kertas itu seperti menatap hukuman. Aku suamimu, teriaknya, suaranya pecah. Kamu nggak bisa gitu aja. Melody menatapnya tanpa takut. Kamu berhenti jadi suamiku sejak kamu tertawa bahagia waktu dengar aku, tinggal 5 hari. Gibran membeku. Matanya berkedip cepat, mencari celah, mencari cara memutar. Sera melangkah maju, menatap Gibran. Kamu mau putar cerita? Silakan. Tapi kamera hotel, rekaman audio, dan saksi ada. Gibran menelan ludah. Ia mundur 1 langkah. Nafasnya berantakan. Lalu, tanpa bisa menahan ego, ia berkata, lebih pelan, penuh racun. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir aku bakal jatuh begitu aja? Melody tersenyum tipis. Aku nggak perlu kamu jatuh di depan aku. Melody menatap pengacara. Jalankan. Pengacara mengangguk. Dan di detik itu, Gibran sadar, ini bukan lagi permainan rumah tangga yang bisa ditutup dengan pelukan palsu. Ini sudah masuk wilayah yang tidak bisa ia kendalikan. Ia menatap Melody untuk terakhir kalinya, lalu berbalik keluar ruangan dengan langkah tergesa. Petugas keamanan mengikutinya dari belakang, memastikan tidak ada keributan. Saat pintu menutup, ruangan itu mendadak terasa lega, seolah udara yang tadi tercekik akhirnya bisa masuk. Melody berdiri diam beberapa detik. Tangannya bergetar sedikit. Sera menatapnya. Kamu oke? Melody menarik napas panjang. Kali ini napasnya bebas. Aku masih hidup, kata Melody pelan. Sera mengangguk. Dan kamu menang. Melody menutup mata sebentar. Bukan untuk menangis, tapi untuk melepaskan. Ketika ia membuka mata lagi, ada kilau yang berbeda. Bukan marah, bukan sedih, melainkan selesai. 2 bulan kemudian, rumah yang terlalu rapi itu tidak lagi menjadi penjara. Melody berdiri di depan pintu rumahnya. Dulu rumahnya dan Gibran, sekarang hanya rumah yang menyimpan kenangan buruk. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri sebentar, menatap dinding putih yang dulu ia banggakan. Rumah itu masih rapi, masih bersih. Tapi Melody tidak lagi ingin tinggal di tempat yang menyimpan ketakutan di sela-sela lantainya. Sera berdiri di sampingnya, memegang 2 kotak kecil berisi barang-barang terakhir Melody. Kamu yakin? Tanya Sera. Melody mengangguk. Aku yakin. Sera mengangkat 1 alis. Kamu nggak mau lihat dia jatuh lebih jauh? Melody tersenyum tipis. Dia sudah jatuh. Sisanya, urusan dia dengan konsekuensi. Gibran, pada akhirnya, tidak mendapatkan apa yang ia incar. Akses aset terkunci. Dokumen kuasa batal. Bukti-bukti yang Melody kumpulkan membuat ruang geraknya sempit. Karir yang selama ini ia bangun di atas nama dan jaringan Melody mulai runtuh pelan-pelan. Karena orang-orang di sekitar mereka tidak suka berurusan dengan pria yang mencoba mempercepat kematian istrinya demi harta. Melody tidak perlu bersorak.
Kemenangan terbaik adalah ketika kamu tidak lagi butuh membuktikan apapun pada orang yang salah. Melody menoleh pada Sarah. Ayo. Mereka berjalan pergi. Melody tidak menoleh lagi. Di mobil, ponsel Melody berbunyi. Notifikasi dari kantor, rapat, agenda, presentasi. Melody menatap layar itu sebentar, lalu menutupnya. Hari ini ia tidak ingin kembali menjadi mesin. Hari ini ia ingin menjadi manusia yang memilih hidupnya sendiri. Sarah mengemudi, menatap jalan, lalu berkata pelan, "Mel, kamu pernah nyesel?" Melody menatap keluar jendela, melihat orang-orang di trotoar, melihat hidup yang terus bergerak. "Aku nyesel satu hal," kata Melody. Sarah menoleh sedikit. "Apa?" Melody tersenyum. Kali ini senyum yang hangat, bukan dingin. "Aku nyesel aku menunggu terlalu lama untuk percaya sama naluri aku sendiri." Sarah mengangguk pelan. "Tapi kamu percaya sekarang?" Melody mengangguk. Mobil melaju. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Melody merasa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh siapapun selain dirinya. Ia menutup mata sebentar. Bukan karena lelah, tapi karena damai. Lalu ia berbisik pada dirinya sendiri. Sangat pelan, seperti janji yang tidak akan ia ingkari lagi. Tidak ada lagi pelukan palsu. Tidak ada lagi tanda tangan setan. Tidak ada lagi rumah yang menyimpan musuh. Dan di luar, kota tetap bising. Tapi di dalam diri Melody, akhirnya sunyi, sunyi yang aman, selesai.